Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Suatu malam berlalu dalam sekejap mata, dan itu sudah pagi keesokan harinya. Begitu matahari terbit di pagi hari, seluruh kota Qingyang sudah berisik. Jalan-jalan dan gang-gang dipenuhi orang, bahkan di luar gerbang kota berkumpul ke arah kota Qingyang. Jika Anda amati dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa meskipun orang-orang ini tampaknya bergegas menuju kota Qingyang dan berkeliaran di kota Qingyang, jika Anda memperhatikan, Anda dapat menemukan bahwa orang-orang ini semuanya mereka berkumpul ke arah yang sama, dan ada jalan paling makmur di seluruh kota Qingyang, dan juga terletak di area paling tengah kota Qingyang. Di sana, ada rumah lelang bernama Rumah Lelang Tianyun. Kamar Dagang Tianyun, kamar dagang terbesar di wilayah ini, dikendalikan oleh Kamar Dagang Tianyun. Itu adalah keberadaan seperti raksasa yang nyata. Kekuatannya menyebar ke seluruh wilayah barat daya. Uang yang dia miliki adalah sesuatu yang tidak ada orang berani membayangkan. Saya khawatir bahkan tabungan salah satu dari 4 kekuatan utama selama bertahun-tahun tidak dapat dibandingkan dengannya. Dengan sumber daya keuangan dan kekuatan, jika Kamar Dagang Tianyun tidak memiliki niat untuk memperebutkan posisi hegemon barat daya. Pertama, 4 kekuatan kartu truf di wilayah barat daya mungkin telah menjadi sejarah benua Yuanwu. Dari sini, terlihat bahwa kekuatan Kamar Dagang Tianyun sangat menakutkan, dan tidak heran meskipun hanya lelang kecil, ada begitu banyak orang. Mari kita perhatikan. Rumah Liu. Tubuh Xiao Yan yang duduk bersila di tempat tidur menghilang dalam sekejap. Dia berdiri di depan pintu kayu kamar dan mengulurkan tangannya untuk membuka pintu kayu. Di luar kamar, Liu Huabai juga berdiri di depan Xiao Pintu Yan. Tepat ketika dia hendak mengulurkan tangan kanannya untuk mengetuk pintu, tetapi tepat ketika tangan ketukan hendak menyentuh panel pintu, pintu kayu di depannya tiba-tiba terbuka. Liu Huabai terkejut, melompat tanpa sadar, dan mundur setengah langkah. Hanya ketika dia melihat Xiao Yan berdiri di dalam pintu, Liu Huabai sadar, dan dengan cepat tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan. Hehe, senior sudah bangun, itu bagus, junior akan membawamu untuk melihat lelang tahunanku di kota Qingyang. Mungkin kamu tidak menyukai banyak hal, tapi selama kamu pergi, kamu akan memberikannya kepadaku. Wajah Kamar Dagang Tianyun juga akan sangat menguntungkan keluarga Liu, jadi. Oke, aku akan pergi seperti yang aku katakan aku akan pergi. Ayo pergi, biarkan aku melihat apakah Kamar Dagang Tianyun ini benar-benar memiliki wajah yang begitu besar. Liu Huabai ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh kata-kata Xiao Yan, dan dia langsung berjalan keluar, menuju keluar kediaman Liu. Liu Huabai buru-buru mengikuti setelah melihat ini, dan berjalan bersama Xiao Yan. Ngomong-ngomong, dia juga menjelaskan beberapa latar belakang Kamar Dagang Tianyun ke Xiao Yan. Namun, karena lokasi kota Qingyang yang terpencil, Liu Huabai hanya tahu sedikit tentang Kamar Dagang Tianyun. Dia hanya tahu bahwa Kamar Dagang Tianyun didirikan 200 tahun yang lalu. Mereka yang datang ke wilayah barat daya ini, meskipun butuh waktu singkat, berkembang pesat dan memiliki latar belakang yang mendalam, bahkan dibandingkan dengan beberapa kekuatan kuno, mereka tidak jauh tertinggal. Ini membuat Xiao Yan sedikit mengernyit, dan diam-diam mengingatnya di hatinya, kekuatan yang sangat kuat, tetapi dia tidak bisa tidak memperhatikannya. Anda tahu, bahkan orang sekuat Liu Feng pada awalnya mati di bawah kerja sama kekuatan lama yang besar itu. Harus berdiri diam untuk sementara waktu memiliki kekuatan yang mengesankan, jadi tidak ada salahnya dihargai oleh Xiao Yan. Saat berbicara, keduanya sudah sampai di gerbang rumah Liu. Tetua keluarga Liu dan yang lainnya sudah berjaga di depan gerbang, menunggu kedatangan Xiao Yan dan Liu Huabai. Kereta, kudanya menarik gerobak itu adalah monster Liang Kol tingkat 7 berwarna coklat kemerahan. Monster jenis ini langka di alam liar, karena kebanyakan dijinakkan oleh manusia dan digunakan sebagai alat transportasi, dan karena kuda tersebut memiliki kekuatan serangan yang relatif kuat. Lemah, dan sulit untuk bertahan hidup di alam liar, jadi setiap kuda liang yang cerdas akan datang ke pasar pemintalan manusia untuk mencari pemilik yang baik untuk bertahan hidup, dan kuda liang di depan Xiao Yan saat ini berada di level ke-6. Dia diterima oleh Liu Huabai di masa-masa awal, dan dia setia kepada Liu Huabai, dan Liu Huabai juga merawatnya dengan baik. Jika bukan karena pukulan besar, Liu Huabai tidak akan pernah mengorbankannya, tetapi pada saat ini kuda ini diambil oleh Liu Huabai.
Kuda liang Huabai yang biasanya sombong gemetar saat ini, seolah-olah dia melihat binatang prasejarah. Ini juga mengejutkan Liu Huabai. Anda harus tahu bahwa kuda liang ini telah ada selama beberapa tahun. Dia memelototi Dou Zun yang kuat sebelumnya, tapi sekarang dia akan menunjukkan ketakutan seperti itu saat melihat Xiao Yan, mungkinkah? Memikirkan hal ini, pupil Liu Huabai tiba-tiba menyusut, dan matanya dipenuhi keterkejutan saat melihat Xiao Yan. Jika Xiao Yan memiliki tingkat kekuatan seperti itu, maka keluarga Liu-nya benar-benar memiliki harapan untuk menjadi pemimpin wilayah Barat Daya. Salah satu dari banyak kekuatan. Xiao Yan melirik Lei Yangju yang gemetar di depannya, mengangkat kelopak matanya sedikit, menoleh dan berkata tanpa daya kepada Liu Huabai di sampingnya. Sepertinya aku tidak bisa duduk di gerbongmu. Liu Huabai terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat bahwa Xiao Yan telah berbalik dan berjalan menuju rumah lelang, meninggalkannya dengan punggung yang sedikit kurus dan kuda Lei yang gemetaran. Sesaat kemudian, Xiao Yan dan Liu Huabai membawa keluarga Liu ke pintu masuk rumah lelang. Kerumunan yang ramai tidak mengecewakan lelang akbar ini, dan gelombang orang yang berkerumun terus menuju pintu masuk rumah lelang. Meski ada banyak orang kuat memblokir pintu masuk rumah lelang, mereka masih tidak dapat sepenuhnya diblokir. Bagian depan rumah lelang masih kacau. Ketika semua orang melihat Liu Huabai dan yang lainnya, mereka semua terlihat sama. Dalam setengah bulan terakhir, orang-orang di kota Qingyang cukup terkejut dengan kekalahan keluarga Liu dari keluarga Wu kali ini, meskipun mereka mendengar bahwa keluarga Liu kali ini dibantu oleh orang yang kuat, langsung menghancurkan keluarga Wu dengan kekuatan tirani, sehingga semua orang di keluarga Wu kehilangan semua momentum, dan mereka langsung dipenggal di tempat, tetapi tidak ada yang melihat pria yang kuat itu. Lagi pula, siapa yang berani muncul dalam pertarungan hidup dan mati antara dua keluarga? Jika seseorang disalahpahami sebagai orang yang ingin mendapat untung, maka dia akan kehilangan nyawanya. Tidak ada gunanya kehilangan nyawanya hanya untuk menonton pertempuran besar. Di kota Qingyang, tidak ada orang bodoh seperti itu. Sekarang, ketika orang-orang di kota Qingyang melihat orang-orang dari keluarga Liu begitu banyak memobilisasi untuk pelelangan, mereka secara alami cukup terkejut ketika melihatnya. Semua jenis percakapan menyebar di kedua sisi jalan, dan beberapa dari mereka memperhatikannya Xiao Yan, yang berdiri berdampingan dengan patriark keluarga Liu dan penatua pertama keluarga Liu. Tiba-tiba, seluruh rumah lelang diingatkan akan suara gemuruh Liu Huabai. Patriark keluarga Liu mengerutkan kening tanpa sadar, dan ekspresinya sama dengan sisi lain. Penatua Agung Wer saling melirik, dan hendak berteriak, tetapi didahului oleh suara lain seperti raungan beruang. Diam, minggir, kamu menghalangi jalan Patriark Liu dan Penatua Liu. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan melihat ke arah sumber suara. Pemilik suara itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah tebal, kepala botak, bekas luka di wajahnya, tinggi dan kekar, dan tampak seperti beruang liar. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan pria parubaya ini cukup tirani di sini, dengan kekuatan Douzong bintang 9. Pada saat ini, pria parubaya itu sedang menatap orang yang lewat dengan ekspresi garang di wajahnya, dan mengeluarkan dengusan dingin di rongga hidungnya. Semua orang yang menunggu terdiam, lalu dia menatap Liu Hua dengan tatapan tajam. Wajah lurus Bai dan yang lainnya, bersama dengan bekas luka di wajahnya, tampak sangat menakutkan. Liu Huabai dan anggota keluarga Liu lainnya melihatnya dengan nyaman, tetapi ketika Xiao Yan melihatnya, sudut mulutnya berkedut hebat. Senyum ini, benar-benar tak tertandingi. Hanya berdasarkan senyumnya yang menakutkan, bahkan jika seseorang dengan kekuatan yang sama dengannya bertarung dengannya, kekuatannya akan berkurang 20% begitu saja. Ekspresi wajah Xiao Yan secara alami terlihat oleh pria kuat itu, dan dia melihat bahwa dia akan marah, tetapi dihentikan oleh Liu Huabai terlebih dahulu. Saya melihat Liu Huabai melangkah maju, menggenggam tangannya ke arah pria parubaya itu dan tertawa keras. Hahaha, kakak Xiongman, sudah lama sekali. Hahaha. Pria parubaya yang dipanggil Liu Huabai Xiongman mengerutkan kening, menyebabkan bekas luka di wajahnya menggeliat seperti belatung. Terlihat sangat menjijikkan. Xiongman melihatnya dengan tidak sabar, dia menoleh ke Liu Huabai, tetapi melihat kerutan yang dalam di antara wajah Liu Huabai. Alis dan kepalanya yang terus bergetar sedikit dari sisi ke sisi, pupil matanya sedikit menyusut. Perilaku Liu Huabai tidak boleh dibenarkan olehnya, hanya bercanda. Saya khawatir pemuda di sebelahnya tidak biasa, mungkinkah?
Xiong Men sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menatap Liu Huabai dengan mata terbuka lebar, tetapi melihat Liu Huabai sedikit mengangguk, Xiong Men langsung sadar, dan saat berikutnya, dia melihat Xiong Men menumpuk wajahnya lagi, dan berbalik ke arah Liu Huabai. Liu Huabai dan yang lainnya tersenyum menakutkan, terutama ketika mereka melihat Xiao Yan, senyumnya sangat cerah, tetapi setelah Xiao Yan melihatnya, sudut mulutnya berkedut hebat. Xiong Men menjawab dengan sebuah senyuman. Xiong Men tidak peduli, dia berjalan ke depan dengan senyum lebar, dan berbicara dengan Liu Huabai untuk beberapa patah kata, lalu menatap Xiao Yan yang ada di samping, menangkupkan tangannya, dan berkata dengan senyum lebar. Yang mulia pasti ahli senior yang membantu keluarga Liu mengalahkan keluarga Wu dan menjadi keluarga nomor 1 di kota Qingyang. Xiao Yan tersenyum sedikit, mengalihkan sudut matanya ke Liu Huabai yang ada di samping, menyebabkan Liu Huabai tersenyum canggung, lalu menatap Xiong Men dan berkata, "Ya, saya dipercaya oleh seseorang untuk membantu keluarga Liu mendapatkan tempat di wilayah barat daya ini." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang mendengarnya terkejut, dan ekspresi mereka langsung menjadi bersemangat bahkan wajah semua orang di keluarga Liu menunjukkan ekspresi yang bermartabat saat ini. Bahkan Xiao Yan senior, tapi dia sangat terang-terangan, dan dia tidak menganggap serius orang-orang dari wilayah barat daya. Hanya Liu Huabai yang mengabaikan ekspresi wajah semua orang di keluarga, dan menatap Xiao Yan dengan wajah tenang. Xiong Men mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata itu. Untuk mendapatkan tempat di wilayah barat daya ini mudah untuk dikatakan, tetapi itu bisa dilakukan. Jika Anda tidak memiliki latar belakang tertentu, saya khawatir Anda akan celaka jika mengucapkan kata-kata ini, tetapi karena orang di depan Anda berani mengatakan kata-kata yang berlebihan, apalagi seperti itu membual di depan orang-orang kamar dagang Tianyun, itu pasti bukan karena dia adalah orang yang tidak biasa-biasa saja. Xiong Men memutar matanya, dan dalam sekejap dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan tertawa keras, berkata, "Senior memang sangat berani. Agaknya keluarga Liu akan memiliki perawatan senior di masa depan, apalagi mendapatkan tempat di wilayah barat daya ini. Saya khawatir menjadi kekuatan tertinggi bukanlah masalah sama sekali. Lalu, selamat kepada Patriark Liu. Mampu merekrut senior seperti itu untuk merawatnya, tampaknya di masa depan, adik laki-laki itu akan membutuhkan banyak perhatian dari Patriark Liu." Seperti yang dikatakan beruang, Liu Huabai, yang menoleh ke belakang, berkata kepada Liu Huabai dengan senyum menakutkan di wajahnya. Liu Huabai mengerutkan kening saat melihat ini, dan baru saja akan menjawab, tetapi Xiao Yan mengambil langkah pertama. Tersenyum sedikit, dia menjawab tanpa menoleh. Menjadi kekuatan teratas di wilayah barat daya, itu tergantung pada keberuntungan keluarga Liu. Singkatnya, selama keluarga Liu-nya tidak hancur, sisanya terserah dia. Jika seseorang ingin menghancurkan keluarga Liu, saya tidak akan. Pikiran, biarkan dia mencoba perasaan terhapus. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, cahaya dingin keluar dari matanya, merobek ruang di depan Xiong Men dan menghilang ke dalam kehampaan. Ekspresi Xiong Men langsung berubah, dan dia buru-buru membungkuk ke jalan Xiao Yan. Ya, senior itu supernatural, dan siapa yang berani menyinggung keluarga Liu tanpa mata panjang? Yakinlah, senior, mulai sekarang, junior ini akan tinggal di kota Qingyang dan membangun kota Qingyang bersama Patriark Liu. Jika ada yang berani menyinggung keluarga Liu atau, saya orang biadab, yang pertama tidak mengampuni dia. Di akhir pidato Xiong Men, untuk mengungkapkan pendapatnya, dia menepuk bahu Liu Huabai dengan keras, yang membuat Liu Huabai mengutuk dalam hati, tetapi dia juga menahan rasa sakit dan menyeringai bersamanya. Liu Huabai tahu di dalam hatinya bahwa Xiao Yan sedang mempersiapkan kepergiannya. Lagi pula, setelah Xiao Yan pergi, kekuatan keluarga Liu akan sangat berkurang. Bahkan dengan plakat emas itu, akan sulit untuk menghidupi seluruh keluarga dalam jangka pendek. Saat ini, seseorang dapat mengambil inisiatif untuk membantu keluarga Liu. Agaknya, masalah keluarga Liu di masa depan akan jauh lebih sedikit. Ini juga akan bermanfaat bagi perkembangan keluarga Liu di masa depan. Oleh karena itu, meskipun tubuh sakit, dibandingkan dengan tubuh masa depan keluarga, itu juga sepadan. Semua orang mengobrol lama di depan rumah lelang, dan akhirnya, bel yang memekakkan telinga berbunyi di telinga semua orang, dan Xiong Men akhirnya menyadari bahwa semua orang jelas datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, tetapi karena alasan Xiao Yan, mereka menunggu untuk waktu yang lama di luar rumah lelang. Ini juga membuat Xiong Men
yang telah bereaksi, sedikit malu, menggaruk kepalanya, dan tertawa keras pada Xiao Yan dan yang lainnya. Hahaha, pembicaraan dengan senior Xiao Yan dimulai hari ini, tapi aku lupa tentang pelelangan. Maafkan aku, semuanya, haha. Ayo pergi. Setelah pelelangan hari ini selesai, aku akan mengundang senior Xiao Yan untuk berbicara denganmu. Semuanya makan untuk menebus kesalahanku hari ini, oke? Hahaha, senior Xiao Yan, tolong. Hahaha. Dengan mengatakan itu, Xiong Men membawa Xiao Yan dan keluarga Liu ke rumah lelang. Begitu mereka memasuki rumah lelang, mata semua orang tiba-tiba menjadi gelap, dan gelap gulita ke segala arah, dinding dan tanah di dalam seluruh rumah lelang semuanya gelap gulita. Di bawah pemeriksaan kekuatan jiwa Xiao Yan, dinding dan lantai di rumah lelang semuanya terbuat dari batu tinta, dan menilai dari garis yang terlihat di tanah dan dinding, rumah lelang ini mungkin terbuat dari seluruh bagian batu tinta, batu. Tes-tes, di tempat seperti itu, sebuah rumah lelang dapat dibangun dengan seluruh batu tinta. Sumber daya keuangan kamar dagang Tianyun benar-benar mengerikan. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti Xiong Men sepanjang jalan, berbelok ke kiri dan ke kanan, dan sampai di gerbang batu hitam. Xiong Men datang ke gerbang batu selangkah lebih maju, mengulurkan telapak tangannya untuk menempelkannya di gerbang batu, dan energi pertempuran di tubuhnya beredar ke telapak tangan, dan energi pertempuran terus mengalir ke gerbang batu, dan gerbang batu dibuka perlahan dengan keras. Lebih dari 100 kamar pribadi berukuran persegi muncul di depan semua orang. Xiong Men tertawa terbahak-bahak, berbalik, membiarkan Xiao Yan masuk lebih dulu, lalu dia, Liu Huabai dan yang lainnya masuk satu demi satu. Setelah masuk, Liu Huabai melihat ke dinding yang memancarkan cahaya lembut redup, lantai putih dan halus, dan deretan kursi yang terlihat sangat nyaman. Liu Huabai hanya bisa menghela nafas kagum. Cek tes, orang berbeda, perlakuannya sangat berbeda. Setiap kali saya datang ke kamar pribadi, saya tidak menyangka senior itu datang ke sini secara acak, dan Anda tidak memintanya. Anda sudah siap? Hei, Xiong Men, sepertinya kamu sudah lama berencana untuk menjilat senior Xiao, kan? Mendengar ini, Xiong Men menyeringai, wajahnya penuh daging. Xiao Yan sama sekali tidak terkejut. Pertama dia menemukan tempat duduk dan duduk, lalu semua orang juga mengambil tempat duduk mereka. Xiong Men tidak duduk, tetapi berjalan pergi di depan dari dinding berpendar samar di depan orang banyak. Semangat juang melonjak keluar dari tangannya lagi. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit, dan melihat bahwa dinding yang memancarkan cahaya neon redup mulai menjadi jernih pada saat ini, dan riak seperti gelombang menyebar, membuat seluruh dinding terlihat sangat misterius. Sesaat kemudian, layar kristal muncul di depan semua orang. Di belakang layar, ada ruang lelang yang luas. Pada saat ini, ruang lelang penuh dengan kursi, dan semburan suara bergema di ruang lelang, membuat seluruh pelelangan kamar itu sangat bising di dalam. Lonceng-lonceng yang renyah perlahan bergema di seluruh rumah lelang, dan dengan dering lonceng, suara yang awalnya sangat bising di tempat tersebut juga berangsur-angsur melemah, dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke kristal di atas panggung, mata penuh dengan api. Baru pada saat ini sosok kekar Xiong Men berbalik, duduk di samping Xiao Yan di kursi yang telah disediakan untuknya sebelumnya, dan memandangi juru lelang di panggung kristal bersama semua orang. Hehe, semuanya, aku pasti sedikit tidak sabar menunggu. Karena ini masalahnya, lelaki tua itu tidak akan mengatakan kata-kata yang lebih resmi untuk membuat orang marah. Pria tua berambut putih dengan pakaian Tionghoa memandangi kepala gelap di aula lelang dengan senyum di wajahnya, dan akhirnya melirik perwakilan dari kota lain yang duduk di barisan depan dengan suara gelap, bergema tanpa henti. Sebagai juru lelang yang berpengalaman, dia secara alami tahu dengan jelas apa yang ingin dilihat oleh orang-orang di bawah dan apa yang tidak ingin mereka lihat, jadi pengantar upacara pembukaan yang tidak masuk akal itu langsung dilemparkan olehnya. Memang benar bahwa langkah lelaki tua itu mendapat tepuk tangan meriah dari seluruh aula, setidaknya, bahkan perwakilan pasukan yang duduk di barisan depan sedikit mengangguk. Sebagai konferensi lelang tahunan, saya pikir rumah lelang Tianyun kami tidak akan mengecewakan Anda tahun ini dengan memilih kota Qingyang sebagai tempat lelang utama di antara banyak kota tahun ini. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, dia menepuk telapak tangannya lagi dan berkata dengan keras. Orang tua itu mengumumkan bahwa lelang awan langit di kota Qingyang akan dimulai sekarang. Saat lelaki tua itu jatuh dengan keras, platform kristal besar itu tiba-tiba meledak menjadi tatapan yang menyilaukan, sampai setelah beberapa saat, silau itu berangsur-angsur menghilang.
Saat ini, di panggung kristal, di panggung pelelangan di depan lelaki tua berambut putih, ada pedang panjang berwarna hijau muda dan biru kebiruan, di bawah cahaya memantulkan kilau yang sangat dingin dan indah. Di pedang ini dari jejak energi yang beredar di tubuhnya, jelas bahwa kekuatan pedang ini pasti mengesankan, dan itu pasti berasal dari tangan master terkenal. Pada saat ini, mata semua orang yang hadir tiba-tiba menjadi cerah, dan lelaki tua berambut putih itu jelas sangat puas dengan hasilnya. Ada senyum puas di wajah tuanya yang keriput, dan sepasang mata tua yang gelap menyipit menjadi garis tipis. Orang tua itu memandangi orang-orang di bawah, dan perlahan memperkenalkan. Pedang ini disebut pedang Yulan air biru. Itu terbuat dari air biru dan emas hijau. Pedang itu memotong besi seperti lumpur. Pedang ini memiliki kemampuan untuk menghilang saat direndam dalam air. Pedang ini tidak terlihat dan tidak terlihat di dalam air. Ini sangat cocok untuk biksu dengan atribut air. Jika dipasangkan dengan keterampilan bertarung atribut air tingkat tinggi, kekuatannya akan berlipat ganda. Ini adalah senjata ajaib yang langka. Jika Anda tertarik, jangan pelit dengan uang di saku Anda. Uang harus diukur dengan kekuatan. Dengan kekuatan, uang tidak sama dengan seperti kotoran. Hehe. Saat lelaki tua itu berbicara, dia masih memegang pedang Yulan air jernih di tangannya. Tubuh pedang itu bergetar, dan riak menyebar ke seluruh tubuh pedang seperti gelombang air. Lelaki tua itu melambaikan tangannya yang lain ke dalam kehampaan, dan uap air di udara berubah menjadi tetesan air, yang akan diperas menjadi polo air seukuran bola di tangan lelaki tua itu. Dengan lambaian telapak tangannya, air polo segera menyebar, menutupi seluruh tubuh pedang. Setelah beberapa saat, pedang Yulan air jernih menghilang dari pandangan semua orang. Ada kegemparan seketika di arena, dan tatapan berapi-api semua orang tertuju pada pria tua berambut putih yang berdiri di atas platform kristal. Pria tua itu juga mengerti arti tatapan mereka, tersenyum sedikit, dan berkata dengan lantang. Harga dasarnya adalah 500.000 koin emas, semuanya, tolong. Air jernih dan emas hijau, tidak buruk. Xiao Yan memandangi pedang panjang itu dan bergumam dengan suara rendah, tetapi dia tidak membangkitkan minat. Dengan kekuatannya mencapai levelnya, senjata dan sebagainya tidak begitu penting lagi, belum lagi dia terbiasa dengan hal misterius. Penguasa jenis senjata yang membuka dan menutup, menyerang, dan membanjiri orang dengan kekuatan, seperti pedang panjang, terlalu jauh. Bagaimanapun, ini adalah awal dari pelelangan, jadi hal-hal baik akan datang nanti. Tentu saja, karena penglihatan Xiao Yan, dia tidak menyukai hal-hal ini. Tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain tidak menyukainya. Pedang ini telah menjadi senjata ajaib yang langka di mata banyak biksu atribut air di antara hadirin. Oleh karena itu, baik begitu lelaki tua itu selesai berbicara, ada banyak suara penawaran di rumah lelang. Selamat Kak, 15 juta. Ambil Clearwater Orchid Sword. Penawaran sangat sengit, dan suasana di bidang lelang dengan cepat meningkat. Setelah penawaran pertama berlangsung selama beberapa menit, pedang anggrek air jernih akhirnya dijual oleh seorang pria kurus di Xingyi. Dengan wajah penuh semangat, itu berhasil dilelang dengan harga tinggi 15 juta. Xiao Yan menggelengkan kepalanya terus-menerus saat melihatnya. Betapa bodohnya pembudidaya ini membuang lebih dari 10 juta yuan begitu saja. Daripada membeli pedang, akan lebih baik membeli beberapa sumber daya budidaya. Tawaran putaran pertama cepat dan singkat, lagi pula, pedang itu tidak cocok untuk semua biksu, jadi tidak banyak orang yang melelangnya. Setelah beberapa putaran kompetisi, setelah putaran lelang, lelang juga telah mencapai tahap jangka menengah, dan akhirnya giliran mereka yang duduk di barisan depan membuat penawaran mereka begitu item lelang putaran ini berada di atas panggung. Mereka menarik perhatian penonton. Itu adalah obat mujarab, dan peringkatnya telah mencapai peringkat ke-7. Itu adalah pil pemecah sekte junior peringkat ke-7. Yang dapat meningkatkan kemungkinan pusat kekuatan puncak Do Huang menembus setengah Dousong. Bersemangat, banyak biksu yang kekuatan tetap di puncak Do Huang semuanya memiliki mata merah, menatap ramuan di botol batu giok di atas panggung, dan hampir bergegas untuk mengambilnya. Bahkan anggota keluarga Liu, yang telah duduk dengan tenang di kamar pribadi kelas atas, menatap lelaki tua di atas panggung dengan mata cerah, menunggunya mengatakan harga cadangan. Tetapi Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan bergetar, kepalanya terus-menerus saat melihat ini. Hua Bai juga tersenyum canggung, tak berdaya, siapapun yang membuat keluarga Liu menjadi yang terkuat adalah Dousong. Pada saat ini, Xiong Men juga melihat Po Zongdan dengan hati-hati,
mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Yan dan berjalan keluar dari kamar pribadi segera. Di bawah naungan lelaki tua berambut putih itu, babak baru penawaran akhirnya dimulai. Harga dasar pil Po Zong ini adalah 5 juta koin emas. Pria tua berambut putih itu memandangi semua orang yang hadir, dan berkata dengan nada netral, tetapi begitu dia mengatakan ini, kecuali beberapa orang yang duduk di barisan depan dan beberapa orang di seluruh aula lelang, ada hening sejenak. Namun lelaki tua berambut putih itu masih menatap penonton sambil tersenyum, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Xiong Men membunuh beberapa cultivator es yang mencoba merebutnya dengan paksa, semua orang mengerti bahwa sisa adegan itu adalah milik kekuatan besar itu. Segera, babak kompetisi ini akhirnya dimulai. 20 juta. Penawar pertama adalah seorang pria berbaju putih yang duduk di barisan depan. Dia adalah putra penguasa kota yang paling dekat dengan kota Qingyang. Namanya Mo Bei. Dia sombong dan mendominasi. Truk itu diambil dengan paksa, tetapi karena ayahnya, keluarga Liu akhirnya melepaskan masalah itu. Setelah Mo Bei, banyak orang memanggil harga satu demi satu, dan harga Po Zong dan peringkat ketujuh ini sebenarnya dinaikkan menjadi harga 70 juta, dan pemilik harga ini adalah Mo Bei. Liu Huabai juga menawarkan beberapa kali selama periode itu. Selama dia mengeluarkan suara, semua orang menemukan bahwa sebenarnya ada orang di kotak kelas atas yang sudah lama tidak dibuka, tetapi ketika Mo Bei mendengarnya adalah suara Liu Huabai, dia kedinginan dengan senyuman, alis yang awalnya sedikit mengernyit juga menunjukkan sedikit sarkasme. Pada akhirnya, harga Mo Bei lebih tinggi, dan Liu Huabai juga tertekan oleh harga tinggi. Wajah Liu Huabai suram seperti air, dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Liu Huabai berdiri lagi, melihat keluar layar, dan berteriak dengan keras. 100 koin roh. Ketika Mo Bei mendengar ini, pupilnya tiba-tiba menyusut, dia berhenti berbicara, dan duduk kembali di kursinya dengan kesal. Begitu Liu Huabai mengatakan ini, penonton terdiam, bahkan anggota keluarga Liu yang duduk di belakang Liu Huabai tertegun sejenak. Hanya Xiao Yan yang memandang semua orang dengan ekspresi aneh. Setelah beberapa lama, lelaki tua berambut putih di atas panggung kembali sadar, membanting palu kayu di tangannya ke panggung lelang di depannya, dan berkata dengan lantang. Liu Huabai, patriark keluarga Liu, menawarkan 100 ling koin sekali, tapi masih ada harga yang lebih tinggi. Semua hadirin tiba-tiba terbangun, dan lapangan lelang yang semula sunyi tiba-tiba menjadi ribut, seperti pasar sayur yang baru saja dibuka. Di belakang Liu Huabai, semua tetua keluarga Liu berdiri satu demi satu, memelototi Liu Huabai dengan mata mereka, tetapi karena Xiao Yan ada di sini, semua orang tidak mengucapkan dengan marah, mereka hanya menatap Liu Huabai dengan mata marah. Liu Huabai cukup tenang, bahkan jika itu adalah 100 koin untuk diekspor, dia masih menatap Po Zong dan dengan tidak tergesa-gesa, menunggu lelaki tua berambut putih itu membuat keputusan akhir. Sesaat kemudian, lelaki tua berambut putih itu menatap para biksu di rumah lelang sambil tersenyum, menjatuhkan palu kayu di tangannya, dan berkata dengan keras pada saat bersamaan. Kepala keluarga Liu, Liu Huabai, menawarkan 100 koin roh untuk menawar pil Po Zong peringkat ketujuh. Selamat kepada Patriark Liu, yang memenangkan pil Po Zong peringkat ketujuh dengan 100 koin roh. Begitu palu kayu jatuh, hanya ada ledakan teredam, palu jatuh, dan suaranya diperbaiki. Suara lelaki tua berambut putih itu juga sampai ke telinga Liu Huabai dan yang lainnya. Liu Huabai duduk di kursi di sisi lain. Semua tetua keluarga Liu, kecuali sesepuh agung Liu Xincheng, semuanya tampak sedih, menghela nafas, dan tiba-tiba duduk di kursi mereka. Ketika lelaki tua berambut putih di atas meja kristal mengeluarkan barang lelang lainnya, semua orang di ruang pribadi melihat ke layar lagi. Pria tua berambut putih mengeluarkan jubah, dan memperkenalkan keajaiban jubah itu kepada semua orang. Xiao Yan hanya meliriknya, lalu mengabaikannya, menoleh untuk melihat Liu Huabai, dan Liu Huabai merasakan tatapan Xiao Yan, dan dia tidak berani mengabaikan, menoleh untuk melihat Xiao Yan dengan hormat, dan bertanya. Aku tidak tahu apakah senior ragu, atau apakah senior itu menyukai jubah ini. Jika demikian, junior ini akan membantu senior melepasnya segera. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat jubah itu, sementara Xiao Yan meringkuk bibirnya dan menyuruh Liu Huabai untuk menoleh. Xiao Yan menatap mata ragu Liu Huabai, tersenyum dan mengangguk, yang agak aneh, diminta. Aku berkata, koin roh apa yang baru saja kamu gunakan untuk melelang Po Zong dan, datang dan ceritakan tentang itu.
Liu Huabai mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mau tidak mau mengerutkan alisnya. Ekspresinya sedikit aneh, dia menatap Xiao Yan dengan tatapan seperti melihat alien dan bertanya. Senior, kamu bahkan tidak tahu apa itu koin roh. Ketika Xiao Yan mendengar ini, pupil matanya sedikit menyusut, wajahnya sedikit berubah, dia tertegun sejenak, matanya berputar, dan kemudian dia melanjutkan. Saya dulu berlatih di pegunungan yang dalam. Meskipun saya telah keluar, ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang koin spiritual ini. Jadi, tolong beritahu saya tentang itu dan biarkan saya melihat koin spiritual ini. Apa gunanya itu? Ketika ada kesempatan di masa depan, akan ada jutaan orang, mainkan saja. Sudut mulut Liu Huabai berkedut ketika dia mendengar ini. Xiao Yan senior, bahkan jika kekuatanmu telah mencapai tingkat Dou Sheng, untuk apa kamu mengambil koin roh? Jutaan. Sejauh penimbunan keluarga Liu saya selama ratusan tahun, ditambah keluarga Wu yang Anda musnahkan sebelumnya, total kedua keluarga hanya 20.000 hingga 30.000, dan Anda meminta jutaan, itu hanya untuk merampok. Saya tidak bisa mengambil begitu banyak. Liu Huabai tidak mengucapkan kata-kata ini, dan dia tidak berani mengatakannya. Xiao Yan telah memperingatkannya dengan sangat jelas sebelumnya bahwa jika dia mengatakan sesuatu saat ini, kata-kata apa yang akan membuatnya tidak bahagia. Jika Xiao Yan ingin membunuhnya, itu bukan hanya tamparan di wajah. Oleh karena itu, setelah sedikit berpikir di benak Liu Huabai, dia mengatur kata-katanya dan menjelaskan kepada Xiao Yan. Koin roh adalah mata uang umum yang nyata di jalan. Tidak seperti koin emas, koin roh terbuat dari batu roh yang terkondensasi dari roh bumi di pembuluh darah selama bertahun-tahun. Satu koin roh setara dengan 10.000 koin emas, tetapi tidak ada yang mau menukar koin roh dengan koin emas. Lagi pula, koin emas hanyalah uang duniawi, dan tidak berharga bagi yang benar-benar kuat. Batu roh adalah sejenis spar energi yang kaya akan energi langit dan bumi yang sangat murni, yang dapat digunakan oleh para biksu untuk berlatih lebih cepat. Ini adalah sumber daya kultivasi yang baik, dan batu roh juga dapat digunakan sebagai sumber energi untuk beberapa formasi, dapat digunakan untuk mendukung operasi arai. Tentu saja, batu roh juga dibagi menjadi batu roh tingkat rendah, tingkat menengah dan tingkat tinggi. Tingkatan batu roh berbeda, jumlah energi langit dan bumi yang terkandung di dalamnya, dan kemurnian energinya juga berbeda. Namun, ada juga beberapa batu roh berkualitas tinggi yang sangat langka yang dapat langsung diserap dan disempurnakan oleh para biksu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, kelangkaan batu roh semacam ini tidak kalah dengan beberapa obat roh yang sudah punah, dan sangat luar biasa. Langka saya menyadari bahwa bahkan jika seseorang menemukannya secara kebetulan, mereka harus segera menyerap dan memurnikannya, karena begitu beberapa orang kuat mengetahui bahwa seseorang memiliki batu roh kelas atas, mereka akan benar-benar menderita kematian, seperti kata pepatah. Baiklah, semua orang tidak bersalah, tapi hamil bersalah, oleh karena itu, ini juga membuat batu roh kelas atas di daratan semakin langka. Setiap kali ada batu roh kelas atas, itu akan menyebabkan pertumpahan darah. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan secara bertahap memahami kegunaan koin roh. Koin roh sama sekali tidak sebanding dengan koin emas. Pantas saja Liu Huabai hanya menghabiskan 100 koin roh, dan para tetua keluarga Liu menjadi sangat marah. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, menoleh dan terus melihat suasana berapi-api di ruang lelang. Di ruang lelang saat ini, lelaki tua berambut putih itu menatap penonton sambil tersenyum, dan matanya melirik di tempat Xiao Yan dan yang lainnya berada dari waktu ke waktu kamar premium. Setelah beberapa lama, dia perlahan mengulurkan telapak tangannya di bawah tatapan tidak sabar dari kerumunan. Di telapak tangan, sebuah kotak batu giok seukuran telapak tangan tergeletak dengan tenang. Semua penonton mengerutkan kening. Ada bahan obat di dalamnya. Jenis ini hal ini hanya menarik bagi alkemis bagi mereka, peluangnya terlalu tipis. Pria tua berambut putih itu mengabaikan perubahan ekspresi di wajah semua orang, tetapi mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut membuka tutup kotak batu giok, dan buah vermilion masih berdiri di dalamnya. Dalam sekejap, aula pelelangan tiba-tiba menjadi berisik dan berisik. Hampir semua orang kecuali Xiao Yan menatap buah vermilion di kotak batu giok dengan mata berapi-api. Xiao Yan masih hanya melihat buah vermilion. Setelah satu pandangan, dia tidak membayar banyak perhatian padanya, dan duduk di kursi untuk tertidur, yang membuat Liu Huabai dan yang lainnya terlihat sangat malu. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu tersenyum,
memandangi orang-orang yang duduk di bawah dengan puas, dan setelah beberapa saat, dia berkata sambil tersenyum. Hehe, semua orang pasti sudah tidak asing lagi dengan buah vermilion ini. Hehe ya, buah vermilion ini persis dengan buah vermilion api merah. Segera setelah komentar ini keluar, orang-orang di bawah menjadi gempar. Buah vermilion api merah, ini adalah ramuan surga dan bumi yang paling menarik bagi mereka, Do Huang Do Song. Buah vermilion api merah tumbuh di kedalaman gunung berapi. Ia menyerap kekuatan spiritual api di gunung berapi untuk membantu dirinya tumbuh. Buah vermilion api merah dapat mengubah kekuatan spiritual api yang diserap menjadi energi langit dan bumi yang sangat murni. Yang disimpan di buah vermilion dalam waktu singkat, ketika Do Huang atau orang kuat Do Zong mengkonsumsi buah vermilion api merah pada saat terobosan, mereka dapat langsung menembus kemacetan dan meningkatkan kekuatan mereka. Dan jika mereka beruntung, mereka juga dapat membuat terobosan lain dengan bantuan energi mengamuk di dalamnya. Bisa dikatakan sebagai hal yang paling berharga di hati pembangkit tenaga listrik Do Huang dan pembangkit tenaga listrik Do Song. Semua orang di arena juga menatap penuh semangat pada buah vermilion api merah di kotak batu giok di tangan pria tua berambut putih. Pria tua berambut putih itu juga menunjukkan senyum puas di wajahnya lagi. Matanya menyapu penonton. Dia membuka mulutnya perlahan, dan berkata dengan keras. Pemilik buah vermilion api merah berusia 400 tahun mengatakan bahwa itu hanya dapat ditukar dengan koin roh. Harga dasarnya adalah 10 koin roh. Tanpa ragu, semua penonton langsung berteriak. 20 koin roh. Huff. Terlalu memalukan untuk bergerak. Aku akan memberimu 50 koin roh. 100 koin roh. Tawaran sengit dari penonton juga membuat Xiao Yan, yang sedang tidur dengan mata menyipit, perlahan membuka matanya yang sedikit mengantuk, mengangkat alisnya sedikit, melirik layar penawaran sengit di depannya, dan menunjukkan senyuman di sudut mulutnya. Dia menutup matanya yang mengantuk lagi dan tertidur lelap. Putaran lelang ini berlangsung lama, berlangsung lebih dari 10 menit. Pada akhirnya, Namo Bei membayar harga tinggi 3.000 koin roh untuk buah vermilion api merah ini. Bahkan Liu Huabai pada akhirnya dikalahkan. Dengan enggan duduk kembali tempat duduk. Chihuo Zuguo diambil oleh Mo Bei, dan lelaki tua berambut putih itu menyapu penonton sambil tersenyum, dan berkata lagi. Agaknya, kalian semua mendapatkan apa yang kalian inginkan hari ini. Tentu saja, tidak masalah jika kalian tidak mendapatkannya, karena semua orang tahu bahwa lain kali adalah waktu pertukaran kalian sendiri. Selama kalian tidak melakukannya, rumah lelang Tianyun tidak akan memberikannya kepada Anda. Gangguan? Kalau begitu, saya akan menyerahkannya kepada semua orang. Selanjutnya, lelaki tua itu mengumumkan bahwa lelang Tianyun tahun ini akan berakhir di sini. Lambat, teriakan pelan tapi keras ini mengejutkan seluruh penonton. Semua orang melihat ke arah sumber suara. Seorang pria jangkung, kekar, botak dengan wajah bengkak dan bekas luka seperti belatung di wajahnya berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Di tengah dari platform kristal, suara lambat keluar dari mulutnya. Pria tua berambut putih itu memberi hormat pada Xiong Men, dan berteriak dengan hormat. Presiden. Xiong Men mengangguk, bersenandung, berjalan ke tengah platform kristal, berbalik dan melihat ke arah penonton dan berkata. Lelang hari ini, saya berencana untuk membantu seorang senior, dan membeli beberapa barang lagi, semuanya, jangan khawatir, Anda dapat yakin. Hal-hal yang diminta senior saya untuk membantu lelang adalah semua hal yang tidak memenuhi syarat untuk Anda beli. Kehidupan sehari-hari Anda saya melihat senior hari ini yang sedang dalam suasana hati yang baik, dan ingin Anda secara bertahap menjadi terkenal di dunia. Apakah Anda bersedia? Oh, ngomong-ngomong, seperti buah vermilion api merah itu, hei. Dibandingkan dengan hal-hal dari senior, mereka tidak lebih dari sampah. Wow, begitu kata-kata ini keluar, ada kegemparan di antara hadirin, dan Mo Bei, yang berada di barisan depan, juga berdiri dengan wajah berapi-api, dan bertanya pada Xiong Men. Hehe, karena itu masalahnya, kapan ketua Xiong Men akan memulai pelelangan? Hahaha, baiklah, saya umumkan bahwa pelelangan lanjutan akan dilanjutkan. Ingat, barang selanjutnya hanya bisa dilelang dengan koin roh. Wow, kembali terjadi kehebohan di antara penonton, Xiong Men tertawa, wajahnya menumpuk, dan bekas luka yang mencolok membuat sudut mulut penonton berkedut, tetapi dengan harta di depannya, dia tidak peduli, jadi dia hanya bisa menekan perasaan menjijikkan di hatinya baca terus.
Xiong Men menyeringai dan melihat ke arah kerumunan, membalikkan telapak tangannya, dan sebuah botol batu giok muncul di telapak tangan besar Xiong Men. Ada perbedaan yang mencolok antara telapak tangan Xiong Men dan botol batu giok, dan semua orang yang hadir sedikit mengernyit saat melihat ini mengernyit. Jelas, jika itu adalah obat biasa, itu tidak menarik minat mereka. Xiong Men mencibir, membuka botol batu giok, dan menuangkan pil bundar seukuran lengkeng. Begitu pil keluar, aroma pil yang sangat kuat segera memenuhi seluruh aula lelang. Kulit semua orang berubah dalam sekejap, dan mata yang melihat ramuan harum juga langsung digantikan oleh keserakahan dan rasa memiliki yang kuat. Mo Bei, yang duduk di barisan depan, berdiri sangat banyak, penuh emosi, melihat ramuan di tangan Xiong Men dengan wajah memerah karena kegembiraan. Dia tidak sabar untuk berteriak keras pada Xiong Men. Presiden Xiong Man, saya tidak tahu bagaimana cara melelang obat ini. Xiong Men tersenyum, melirik orang-orang bermata berapi-api di lapangan, dan akhirnya sedikit mengangguk ke arah kotak kelas atas tempat Xiao Yan berada, yang membuat Mo Bei, yang telah menonton Xiong Men sepanjang waktu, sedikit menyipitkan matanya. Mengikuti tatapan Xiong Men, alis di wajahnya sedikit berkerut. Bukankah ada kotak untuk Liu Huabai dan anggota keluarga Liu lainnya? Mungkinkah senior yang disebutkan Xiong Men ada di sana? Ini menyebabkan ekspresi tenang Mo Bei sedikit berubah. Jika demikian, lalu bagaimana mungkin keluarga Liu berada di dalam kotak itu? Atau, semua ini hanya trik Liu Huabai, mencoba menipu dirinya sendiri dengan sengaja, dia membiarkan dirinya dibodohi, tapi bagaimana Xiong Man bisa membantunya tanpa alasan? Mo Bei masih memikirkan masalah dengan alis yang dalam, tetapi Xiong Men di atas panggung tertawa terbahak-bahak. Terdengar deru tawa seperti beruang, yang bergema di rumah lelang. Matanya yang tajam menyapu penonton. Akhirnya, Xiong Men itu langseng yang berkata, "Oke, sekarang Tuan Muda Mo telah berbicara, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Izinkan saya memperkenalkan ramuan ini kepada Anda terlebih dahulu. Pertama-tama, ramuan ini adalah ramuan kelas 8. Begitu ucapan ini keluar, seluruh aula lelang menjadi sunyi senyap, dan bahkan Mo Bei, yang masih memikirkan sesuatu dengan ekspresi melankolis di wajahnya, tiba-tiba mengangkat kepalanya pada saat ini, dengan keterkejutan yang mendalam di wajahnya, mata dia menatap Xiong Men di atas panggung. Untuk ramuan kelas 8, semua orang yang hadir memandang Xiong Men dengan mata merah. Terdengar suara menelan air liur di ruang lelang, dan Xiong Men mencibir. Matanya tampak seperti melihat sekelompok orang bodoh. Setelah beberapa saat lama, kemudian dia berbicara lagi dan berkata, "Ramuan ini, peringkat ke-8, disebut Qingling Pill. Itu dapat memungkinkan para biksu untuk berlatih sepanjang waktu dalam setahun. Bahkan jika mereka tidak berlatih dengan sengaja, hari ini, latihan akan bekerja secara otomatis. Bantu para biksu meningkatkan kekuatan mereka, dan jika mereka bekerja sama dengan latihan, kecepatannya akan lebih cepat dari biasanya." Wow, begitu ucapan ini keluar, balai lelang tiba-tiba menjadi ribut, bahkan beberapa orang berdiri, ingin merampok lagi seperti orang-orang di depan. Namun, mereka ditahan oleh kematian. Mereka yang bergerak sebelumnya tidak membayar harga yang baik. Mereka diselamatkan oleh ketakutan di hati mereka pada saat kritis ini. Beberapa orang yang berdiri dengan kesal duduk di kursi mereka, mata mereka penuh keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. Xiong Men mencibir, dan melontarkan pandangan mengejek ke beberapa orang yang duduk di kursi mereka. Hanya karena daging di wajahnya, senyum ini membuat orang terlihat sangat menakutkan, dan itu juga membuat orang-orang itu tubuhnya gemetar tanpa sadar, dan keringat dingin menetes dari dahinya. Xiong Men menamparkan platform pelelangan di depannya dengan telapak tangannya yang besar, dan semua orang yang hadir mengumpulkan mata mereka dengan suara keras mereka mengangguk puas, dan Xiong Men berkata dengan keras, "Ramuan kelas 8, ramuan Qingling, harga dasar, 200 koin roh." Begitu ucapan ini keluar, ada lagi keributan di antara hadirin, tetapi Mo Bei berdiri tanpa ragu, dan berteriak keras kepada Xiong Men. "Aku akan memberimu 500 koin roh." Dan para murid dari kekuatan lain yang duduk di sampingnya tidak kehilangan sedikit pun, dan berteriak satu demi satu. 800 koin roh. 900 koin roh. Saya akan menawarkan 1200 koin roh. Siapapun yang mencuri dari saya akan memotongnya sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, Xiong Men di atas panggung mendengus dingin, memelototi pria itu dengan matanya, dan berkata, "Huff, yang ini, kata-katamu terlalu berlebihan.
Pria itu kaget ketika mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit berubah, dan setelah meminta maaf, dia duduk kembali di kursinya dengan kesal. Teriakan masih berlangsung. 700 koin roh. 2000 koin roh. 2100 koin roh. 2500 koin roh. 3000 koin roh. Mobei memandang Xiongmen dengan mata merah, dan berteriak dengan keras. Setelah dia mengucapkan 3000 kata, seluruh rumah lelang menjadi sunyi. Semua orang saling memandang dan menggelengkan kepala tanpa daya. Tampaknya pil Qingling kelas 8 ini, Mobei, sudah ada di sakunya. Xiongmen juga mengambil palu kayu dengan senyum menakutkan di wajahnya, dan hendak merobohkannya. Pada saat ini, tengah yang megah laki-laki tua suara itu tiba-tiba bergema di antara hadirin. Aku akan memberimu 5000 koin roh. Saat berikutnya, di seluruh aula lelang, mata semua orang beralih ke kotak kelas atas, karena suara itu berasal darinya. Bahkan Xiongmen menatap kosong ke kotak kelas atas, sementara mata merah Mobei, yang awalnya merah, secara bertahap pulih pada saat ini, dan dia melihat ke kotak kelas atas dengan ekspresi aneh. Mobei mengedipkan matanya beberapa kali, dan sedikit mengernyit, mungkinkah pria kuat ini tidak mengenal Liu Huabai, dan Liu Huabai ingin memanjatnya, jadi dia mengeluarkan banyak darah. Setelah sedikit ragu-ragu, Mobei masih tidak menindaklanjuti. Tidak sulit untuk membayar harga tinggi, tetapi poin kuncinya adalah dia tidak memiliki banyak kemampuan. Kemampuannya semua berasal dari ayahnya yang merupakan penguasa dunia, kota, atas nama ayahnya. Pada akhirnya, Liu Huabai memenangkan pil kelas 8 ini, pil Qingling, dengan 5000 koin spiritual meskipun sedikit menyakitkan. Jika dia benar-benar dapat memanfaatkan pil kelas 8 ini dengan baik, Liu Huabai yakin dia akan mampu untuk menerobos pangkat Douzun dalam waktu 2 tahun. Memikirkan kekuatan Douzun, Liu Huabai juga mengambil keputusan. Lagi pula, selama kekuatan tercapai, tidak ada yang hilang. Di dunia ini, tinju digunakan untuk berbicara. Jika tinju itu besar, tidak ada yang bisa diambil selain itu. Barang-barang ini itu dilelang oleh Xiaoyan pada akhirnya. Koin spiritual itu tidak ada di tangan bangsanya sendiri, jadi mari kita gunakan ini untuk melekat pada senior Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangkat kelopak matanya yang mengantuk, dan menatap Liu Huabai dengan wajah tegas melalui celah matanya, menutupnya lagi, dan diam-diam tertidur. Xiongmen melihat masa hitam kepala manusia di ruang lelang, dan menamparkan platform lelang dengan telapak tangannya. Ledakan keras bergema di seluruh ruang lelang, dan mata semua orang sekali lagi tertarik oleh telapak tangan ini. Xiongmen menyeringai puas, dan dengan suara yang kuat, dia berbicara lagi, mengangkat telapak tangannya dan mengulurkan tangan, dan sebuah gulungan perak muncul di tangannya, dan kemudian dia mendengarnya berkata dengan keras. Barang lelang kedua, latihan tingkat bumi tingkat lanjut, seni langit naga petir mengaum. Segera setelah itu, Xiongmen melambaikan tangannya yang lain ke depan lagi, dan gulungan perak lainnya muncul di tangannya yang lain, dengan menggoyangkan lengannya, gulungan itu terbuka. Ledakan. Dalam sekejap, seekor naga guntur terlihat terbang keluar dari gulungan itu, menembak langsung ke langit, menyebabkan semburan guntur. Ketika naga guntur lepas landas, kehampaan bergetar, dan jejak kilat keluar dari udara tipis. Melihat adegan ini, semua penonton terbang mundur dan berpencar ke segala arah, tetapi ketika Mobei melihat ini, dia ingin naik ke atas panggung, tetapi melihat Xiongmen melemparkan gulungan itu ke udara dengan satu tangan memegang gulungan itu. Ketika itu dipukul, telapak energi kental dari semangat juang muncul dari udara tipis, dan terbang menuju Mobei. Melihat ini, wajah Mobei berubah secara drastis seketika, dan tubuh yang terbang menuju platform batu kristal berbelok tajam di udara, menginjak tepi platform kristal dan melesat keluar, dan telapak energi besar juga secara bertahap menghilang dalam retret kosong, dan akhirnya menghilang. Telapak energi menghilang, tetapi suara marah Xiongmen datang. Tuan Mo, mungkinkah Anda ingin melanggar aturan rumah lelang saya, dan Anda tidak akan bisa merebutnya dengan paksa di pelelangan saya? Saya ingin memberitahu Anda, ini bukan kota Beimo Anda. Mobei terkejut ketika mendengar kata-kata itu, mengetahui bahwa Xiongmen benar-benar marah kali ini. Tubuhnya yang mundur segera berhenti, menundukkan tangannya dan meminta maaf kepada beruang. Tentu saja saya tahu aturan rumah lelang. Saya baru saja melihat teknik itu memiliki kekuatan seperti itu. Saya tidak bisa menahan rasa ingin tahu saya untuk sementara waktu, jadi saya ingin naik ke atas panggung untuk mencari tahu. Itu sebabnya saya tidak sengaja membuat kesalahan besar. Saya tidak peduli.
Ketua Xiongman bisa mengampuni dosa. Xiongman memelototi Mo Bei. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia tiba-tiba mendengar dengusan sedingin es. Begitu dengusan dingin keluar, seluruh aula lelang langsung sunyi, dan semua orang dalam keadaan cemas. Berani untuk membuatnya, seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah berada di dalam es selama ribuan tahun, itu membuat orang merasa sangat kedinginan. Ketika Xiongman mendengar dengusan dingin ini, tubuhnya membeku sesaat. Setelah beberapa saat, Xiongman buru-buru membungkuk ke arah kotak kelas atas tempat Xiao Yan berada. Junior ini telah mengabaikan tugasnya dan membuat orang mengotori hal-hal yang ingin dikirim senior. Maafkan aku, jika senior tidak puas, junior ini akan membunuh orang yang mengotori fetis senior. Saat dia mengatakan itu, dia hendak menyerang Mo Bei, tapi pemilik suara itu berkata lagi. Oke, jika aku melepaskanmu kali ini, itu hanya untuk memberimu kesempatan junior. Jika kamu melakukannya lagi, aku tidak perlu dia melakukannya, aku akan melakukannya sendiri. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir merasa bahwa suhu di ruang lelang telah menjadi dingin pada saat itu, dan Xiongman dan Mo Bei juga mengangguk dengan cepat, tidak berani lalai sedikitpun. Mo Bei dan menilai dari kekuatan lemah yang datang dari suara barusan, bahwa kekuatan orang ini mungkin setidaknya Douzun bintang 5, Douzun yang kuat, dia bukan tanpa kota Beimo, tetapi orang-orang dengan kekuatan ini, mengandalkan dia kekuatan kota Beimo tidak dapat diprovokasi. Setelah memikirkannya sebentar, dia memahami konsekuensi di dalam hatinya, jadi dia harus menyerah. Setelah episode kecil, pelelangan tentu saja akan berlanjut, tetapi tidak ada yang berani berbicara omong kosong di ruang lelang, dan mereka tidak membuat orang lain kewalahan, dan pelelangan dilakukan sesuai aturan, yang membuat suasana di ruang lelang terlihat sedikit aneh. Di kotak kelas atas rumah lelang, Liu Huabai memandang Xiao Yan, yang sedang tidur nyenyak dengan mata tertutup, dengan ekspresi terima kasih yang tak terhapuskan di matanya, senyum tipis di sudut mulutnya, dan dengan lembut berkata ke Xiao Yan. Senior Xiao Yan, terima kasih banyak. Mata Liu Huabai sedikit menyipit, tetapi dia tersenyum lagi, tanpa berbicara, diam-diam menonton pelelangan di tempat tersebut. Setelah apa yang terjadi barusan, semua orang sudah cukup tertarik dengan pelelangan ini, meskipun senior berbicara sedikit kasar, barang-barang dalam pelelangan semuanya bagus, jadi semua orang menganggapnya serius. Ikuti aturan, jadilah Fang Yuan, senior ini hanya meminta mereka untuk mematuhi aturannya, selama Anda menawar dengan baik dan tidak melakukan tindakan perilaku apapun, senior ini tidak akan pernah terlalu memperhatikannya, pelelangannya harus seperti ini. Setelah episode selesai, Xiongman melanjutkan pelelangan, dan tawa yang kuat dan hangat bergema di seluruh rumah lelang. Wajah Xiongman penuh dengan daging, dan dia tertawa dan berkata, "Oke, itu hanya episode kecil tadi, kamu hanya perlu memahaminya di dalam hatimu, jangan dimasukkan ke dalam hati, dan kemudian aku akan memperkenalkan latihan ini kepada semua orang." Sambil berbicara, memegang gulungan yang belum dibuka di tangannya, dia mengangkat tubuhnya dan menunjukkannya kepada semua orang, lalu dia berkata, "Latihan tingkat dasar tingkat lanjut, guntur naga melolong langit. Latihan atribut guntur, setelah berlatih latihan ini, Anda dapat mengubah guntur langit menjadi pendamping, dan mengubah guntur langit menjadi naga guntur di tubuh Anda. Naga guntur ini dapat memanggil pembudidaya guntur langit mengolah keterampilan mereka dan meningkatkan kekuatan mereka, dan mereka juga dapat memanggil guntur langit ketika para biksu bertarung untuk membantu para biksu menyerang musuh. Ini sangat kuat dan dapat digunakan sebagai kartu besar untuk para biksu." Setelah selesai berbicara, Xiongman menarik tangan yang memegang latihan, dan mengulurkan tangan lainnya yang memegang gulungan terbuka, dan kemudian berkata, "Ini adalah volume keterampilan bertarung, dan seni surga mengaum naga petir ini adalah seperangkat keterampilan pelengkap dan keterampilan bertarung. Ini juga merupakan keterampilan bertarung tingkat tinggi di tingkat bumi, yang disebut gaya naga petir menghancurkan langit." Begitu pernyataan ini keluar, semua orang yang hadir menjadi gempar sekali lagi, hanya satu volume latihan yang begitu kuat, dan menambahkan keterampilan bertarung, kekuatannya akan melampaui surga. Mengabaikan ekspresi kaget di wajah semua penonton, Xiongman berbicara lagi. Bentuk guntur naga menghancurkan langit dibagi menjadi 5 bentuk. Bentuk pertama, guntur masih hidup. Dengan kekuatan guntur surgawi yang dibudidayakan oleh Thunder Dragon Roaring Heaven Art, itu menggerakkan langit dan bumi, memicu guntur langit, dan menggunakan kekuatan guntur langit untuk mengirimkan pukulan terkuat.
Kekuatannya mengguncang langit. Tipe kedua, guntur dan hukuman dari langit. Berdasarkan rumus pertama, guntur langit dipicu untuk menyerang musuh dengan kekuatan guntur langit yang sangat dahsyat. Bentuk ketiga, Razer ada di mana-mana. Gunakan semangat juang Anda sendiri untuk berubah menjadi ribuan lampu guntur, kumpulkan energi dunia dan melebur menjadi lampu guntur, dan akhirnya berubah menjadi ribuan ular guntur, menutupi langit. Seorang biksu dapat meledakkan semua ular guntur ini dalam sekejap, yang sangat kuat sehingga dapat menyerang jarak jauh, membuat musuh tidak mungkin menghindar. Tipe keempat, naga banjir melawan langit. Integrasikan semua energi pertempuran di tubuh ke dalam kekuatan guntur langit, kembangkan naga guntur, dan berikan pukulan fatal pada musuh, yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung dan sungai. Bentuk kelima, naga petir menghancurkan langit. Itu sama dengan bentuk keempat, tetapi membutuhkan para biksu untuk berlatih seni mengaum naga petir dengan sempurna, mengubah kekuatan guntur langit di tubuh biksu menjadi Dayan Silei terakhir, dan menggabungkannya dengan naga guntur yang dipadatkan oleh biksu satu tubuh, dengan pukulan terkuat dari tubuh naga guntur menghancurkan langit. Dengan momentum menghancurkan langit, menghancurkan segalanya, mengguncang langit dan bumi. Petik 2. Segera setelah kata-kata ini selesai, terdengar suara menelan air liur di antara hadirin, dan bahkan mereka yang tidak berlatih atribut guntur memandang Xiongmen dengan wajah berapi-api, dan ada sisa warna di mata mereka, warna keserakahan, kerinduan. Beberapa orang bahkan membenci atribut mereka sendiri, yang bukan atribut guntur, mengapa mereka melewatkan seni bela diri yang begitu bagus. Xiongmen memandang kerumunan di bawah dengan seikat daging, dan menamparkan platform lelang dengan telapak tangannya, beberapa kali tamparan membuat platform lelang yang kokoh terkoyak. Setelah keterkejutan, semua orang memandang Xiongmen. Xiongmen maju selangkah, melirik penonton, dan berkata, "Naga guntur menangis ke seni langit, satu untuk setiap seni bela diri dan keterampilan bertarung. Harga dasarnya adalah 1000 koin spiritual, dan setiap peningkatan tidak boleh lebih rendah dari 100 koin spiritual. Sekarang, pelelangan dimulai." Begitu kata-kata ini keluar, wajah orang-orang yang tadi begitu heboh dan ingin meminta harga tiba-tiba berubah kusam, lalu mereka duduk di kursinya dengan ekspresi putus asa. Hanya orang-orang di barisan depan, setelah sedikit ragu, melihat dua gulungan di tangan Xiongmen dengan tatapan menyesal, dan mulai meminta harga. 1500 koin roh. 3000 koin roh. Aku akan memberimu 4000 koin roh. Kalian enggan menawar untuk hal yang bagus, senior. Aku, Mo Bei, bersedia menawarkan 10.000 koin roh untuk memotret rangkaian latihan senior ini. Saya pikir Anda tidak memiliki harga yang lebih baik, apakah kamu? Mo Bei menyipitkan matanya sedikit, menoleh dan tersenyum pada beberapa orang kuat di barisan depan, dan berkata perlahan. Melihat ini, orang-orang kuat itu sedikit menyipitkan mata dan sedikit mengernyit. Setelah memikirkannya sebentar, mereka akhirnya menghela nafas. Xiongmen di atas panggung juga sedikit mengernyit, dan ingin berbicara. Sikat. Semua orang terkejut seketika, dengan ekspresi kagum di wajah mereka, Xiongmen menatap Mo Bei dengan mencibir, dan tetap diam. Pada saat ini, tubuh Mo Bei sepertinya ditekan ke gunung besar, di dahinya, keringat dingin terus keluar, pupilnya menyusut seukuran jarum suntik, giginya terkatup rapat, dan udara dingin terus-menerus tersedot di antara giginya. Mo Bei menelan seteguk air liur dengan susah payah, wajahnya memerah, pembuluh darah di dahinya membengkak, dan dia terus menggeliat. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan suara serak. Mantan, senior, junior tahu kesalahannya, junior, saya ingin memberikan semua koin roh, dan saya berharap untuk kembali senior, pegang tangan Anda tinggi-tinggi, dan maafkan kali ini. Kelopak mata Xiao Yan sedikit bergetar saat mendengar ini, tapi dia tidak membukanya, dia memutar matanya dan berkata dengan dingin. Demi juniormu, pergilah. Ledakan. Suara tubuh yang bertabrakan terdengar di telinga semua orang, dan sosok Mo Bei yang agak kurus melesat ke belakang dengan keras, memukul balok dan pilar di rumah lelang dengan keras, dan memuntahkan seteguk darah dengan embusan. Wajah Mo Bei menjadi pucat dalam sekejap, tapi dia masih menopang tubuhnya, setengah berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar, dan berkata dengan hormat. Terima kasih, senior, atas rahmat untuk tidak membunuh, junior ini harus mematuhi aturan dengan ketat. Dengan dukungan dari bawahannya, Mo Bei kembali ke tempat duduknya dengan susah payah,
wajahnya pucat, tapi dia masih melihat latihan itu dengan mata berapi-api. Orang-orang dari kekuatan lain di sekitar Mobei menyaksikan semua ini dengan sombong, dan kemudian, pelelangan berlanjut secara alami. Xiong Men melirik Mobei dengan sinis, lalu memandang semua orang di rumah lelang, terutama anak-anak yang kuat di barisan depan rumah lelang, dan bertanya. Karena Tuan Mo baru saja mengatakan, maka, seni bela diri dan keterampilan bertarung ini, naga petir mengaum ke langit, saya tidak tahu, masih ada orang yang ingin terus menawar. Jika tidak, maka set ini keterampilan bertarung tingkat lanjut di tingkat dasar adalah Mobeida itu milik putraku. Semua orang memandang Mobei dengan sinis ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian tidak mengatakan apa-apa, duduk di kursi mereka, dan menonton lelucon di lapangan dengan tenang. Xiong Men melirik kerumunan di rumah lelang lagi, matanya berhenti pada Mobei, dan dia berkata sambil tersenyum. Tuan Mo, maka seni bela diri dan keterampilan bertarung ini adalah milikmu. Ingat apa yang kamu katakan, senior, tidak mudah untuk dibodohi. Begitu kata-kata ini keluar, wajah pucat Mobei langsung memerah, dan dengan embusan, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya langsung menjadi gemetar. Mobei memandang Xiong Man dengan dendam di matanya, dan ada suara gemericik rendah dari tenggorokannya, seperti raungan binatang buas, tetapi pada akhirnya dia hanya duduk di kursinya, terengah-engah dengan mata merah. Dalam penghinaan dan kemarahan yang tidak diinginkan, Mobei menyerahkan semua koin spiritual di cincinnya. Xiong Men langsung mengabaikan matanya yang kesal, melihat tumpukan besar koin roh di depannya, dan tersenyum di sudut mulutnya. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan berapi-api dari semua penonton, sebuah nomor dilaporkan. 28.000 koin roh. Hei, Tuan Mo benar-benar kaya, sangat besar, ini benar-benar rumah lelangku, ini pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Penonton dibuat takjub lagi dan lagi, ini benar-benar gaya orang kaya, tapi sayangnya pada akhirnya hanya membuang-buang uang untuk orang lain. Ada juga sedikit sarkasme ketika Anda kagum, tetapi pelelangan akan terus berlanjut. Dengan lambaian telapak tangan besar Xiong Men, item lelang lainnya muncul di panggung lelang, dan ada ledakan kegembiraan lainnya di aula lelang. Satu-satunya perbedaan adalah sejak Mobei, harga setiap lelang tidak pernah lebih rendah dari 10.000, karena tidak ada yang berani di bawah 10.000. Setiap kali harga akhir tidak melebihi 10.000 yuan, akan ada dengusan dingin di ruang lelang tanpa alasan, membuat semua orang di ruang lelang merasa seperti duri di punggung mereka meskipun mereka enggan berpisah dengan uangnya. Apa yang bisa mereka melakukannya ini lebih mahal daripada hidup, uang, Anda harus menghabiskan hidup Anda. Dan di kotak kelas tinggi yang terletak di venue, Liu Huabai dan anggota keluarga Liu lainnya saling memandang, menonton pelelangan di venue, menelan seteguk air liur dari waktu ke waktu, wajah mereka penuh dengan rasa iri yang tak terhapuskan, bahkan sampai setelahnya, saya merasa sedikit mati rasa. Yang kuat memang yang memiliki uang paling sedikit. Seorang apoteker atau sesuatu, tanpa kekuatan dan kemampuan, tidak lebih dari itu. Waktu mengalir, suatu hari, seperti ini, dihabiskan dalam pelelangan yang berapi-api. Saat ini, langit mendekati malam, dan akhirnya, lot terakhir yang dikirim untuk dilelang, dengan harga tinggi 40.000 koin roh, terjual dengan singkat, dan pedagang gemuk lelang berhasil. Dan Xiong Men, pada saat ini, akhirnya menarik napas panjang, memandang ke arah penonton, sedikit mengangguk, dan berkata dengan lantang. Lelang hari ini sangat intens, dan ini juga merupakan lelang terbesar rumah lelang Tianyun saya di wilayah barat daya selama bertahun-tahun, tentu saja. Ini semua berkat senior yang memberi saya kesempatan bagus untuk rumah lelang Tianyun. Pada atas nama rumah lelang Tianyun Kota Qingyang, Xiong Men ingin mengucapkan terima kasih kepada senior. Dengan mengatakan itu, Xiong Men membungkuk dalam-dalam ke kotak kelas atas tempat Xiao Yan berada, lalu berdiri dan melanjutkan. Akhirnya, saya nyatakan bahwa pelelangan rumah lelang Tianyun ini selesai. Ledakan, ada tepuk tangan meriah dari penonton, dan kemudian semua orang di venue bubar dan gedung itu kosong. Xiao Yan juga kembali ke Liu Mansion dengan senyum di wajahnya kembali ke asrama. Xiao Yan buru-buru menghitung panen hari ini. Setelah menyelidiki kekuatan jiwa, sebuah senyuman muncul di sudut mulut Xiao Yan, dan dia telah memanen total 280.000 koin roh. Ini membuat Xiao Yan sangat bersemangat, tetapi dia tetap tenang, merapikan sedikit, dan berbaring di tempat tidur dia tertidur lelap, Liu Mansion, di dalam aula utama diskusi.
Liu Huabai duduk di atas kursi utama, Penatua Agung Liu Xincheng duduk di sampingnya, dan di bawah duduk para penatua keluarga. Suasana di aula tampak sangat aneh saat ini. Hampir semua orang kecuali Penatua Liu Xincheng, itu adalah menatap Patriark Liu Huabai dengan malu. Liu Huabai memandang dengan marah pada para tetua di bawah, dan bertukar pandang dengan tetua pertama di samping, melihat ketidakpuasan di mata masing-masing. Setelah beberapa saat, Liu Huabai menatap para tetua di bawah dengan mata tajam, dan dengan marah berkata, "Kenapa kamu tidak bicara, Huff? Sekarang kamu berpikir bahwa senior Xiaoyan bermanfaat bagi keluarga Liuku, dan kamu ingin aku datang dan berbicara denganmu. Apa pendapatmu tentang aku sebagai patriark? Apa pendapatmu tentang senior Xiaoyan? Kamu, sungguh berani." Ketika para tetua keluarga Liu di bawah mendengar kata-kata itu, raut wajah mereka sedikit berubah, dan alis mereka sedikit mengernyit, tetapi salah satu dari mereka berdiri, menatap Liu Huabai dan berkata, "Patriark, tidak tepat bagimu untuk berbicara seperti itu. Kamu adalah patriark dari keluarga Liuku. Bagaimana kamu berbicara? Kamu terdengar seperti senior itu." Penatua mencibir, dan kemudian melanjutkan dengan sarkasme. "Kamu tidak tahu, apakah kamu takut dengan kekuatannya yang menakutkan, atau ramuan di tubuhnya yang menarikmu? Hei, seseorang yang rakus akan hidup dan takut mati, terikat oleh guntur surgawi, izinkan saya menghargai keluarga Liu. Jangan mencoba yang terbaik untuk memenangkannya. Bukankah itu terlalu memalukan baginya?" Ketika Patriark melihatnya, dia hanya perlu dengan santai berbicara tentang leluhurnya. Huff. Petik 2. Tetua keluarga Liu awalnya ingin terus berbicara, tetapi dia tiba-tiba melihat bahwa wajah kepala keluarga Liu Huabai dan tetua Liu Xincheng langsung berubah setelah mendengar ini. Wajah Liu Huabai murung, dan dia membuka mulutnya dan berteriak dengan keras. "Diam, kamu mencari kematian." Telapak kaki mereka menginjak tanah serempak, dan tubuh mereka bergegas ke arahnya. Energi pertarungan melonjak keluar dari tubuh mereka, dan masing-masing meninju ke arah Liu yang lebih tua. Melihat ini, sesepuh dari keluarga Liu juga mengubah wajahnya dalam sekejap, dan ingin mundur, tetapi dia bukan tandingan dua Douzong bintang 8, dan retretnya telah diblokir. Pilihan selain memblokir serangan secara paksa, keduanya menyerang diri mereka sendiri. Ledakan, suara tabrakan fisik bergema di aula, dan baru pada saat ini orang lain di aula sadar. Memutar kepala, mereka melihat bahwa Liu tua yang telah berbicara sebelumnya bertindak seperti bakso, seperti bola meriam, menembak ke belakang, mendobrak pintu aula utama yang terbuat dari nanmu berkualitas tinggi, dan akhirnya menabrak dinding di luar aula utama, membuat lubang besar. Melihat ini, ekspresi para tetua lain dari keluarga Liu berubah, dan mereka langsung menjadi serius. Mereka semua berdiri dari posisi mereka, mundur selangkah, dan berdiri bersama, menahan Liu Huabai dan Liu Xincheng bersama di aula. Dikelilingi oleh momentum pukulan. Salah satu dari mereka menegur dengan marah. "Liu Huabai, Liu Xincheng, apakah kalian berdua mencoba mengkhianati keluarga Liu saya?" Tapi Liu Huabai mendengus dingin ketika mendengar kata-kata itu, dan menoleh untuk melihat para tetua yang mengelilinginya. Penatua Liu Xincheng sedikit mengernyit, menghela nafas sedikit, menatap para penatua, dan berkata tanpa daya. "Lebih baik bagimu untuk melihat dengan jelas, pria Liu Kei itu sendiri yang memintanya. Jika lelaki tua dan patriark itu tidak memukulinya dengan serius, aku khawatir dia akan berubah menjadi ketiadaan sekarang." Ketika semua tetua mendengar ini, wajah mereka semua berubah. Setelah ragu sejenak, salah satu tetua mau tidak mau bertanya kepada Liu Xincheng. "Penatua hebat, saya tidak tahu apa yang Anda maksud dengan itu. Bukankah kepala keluarga mengatakan bahwa ketika Xiaoyan memasuki plakat emas, dia akan menjadi anggota keluarga Liu yang paling setia setelah dia keluar? Tapi apa yang kamu katakan sekarang? Artinya, apakah dia masih memiliki kemampuan untuk membunuh anggota keluarga Liu saya?" Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah lagi. Dengan cara ini, saya dan yang lainnya menunjukkan ketidakpuasan terhadap Xiaoyan sebelumnya, dan bahkan diam-diam tidak menghormatinya. Jadi sekarang, saya dan yang lainnya pasti akan mati. Wajah beberapa tetua menjadi khawatir ketika mendengar kata-kata itu, dan beberapa tetua yang pengecut bahkan gemetar ketakutan. Melihat ini, tetua pertama hendak menjawab tetua yang baru saja mengajukan pertanyaan kepadanya, tetapi Liu Huabai di sebelahnya mendengus dingin dan memarahi. "Keluar, senior pasti tahu apa yang terjadi di sini,
tapi karena senior tidak melakukan apa-apa, itu memberimu kesempatan. Jika kamu tidak ingin mati, keluar dan berlutut di halaman depan pintu senior Xiaoyan, dan tunggu senior Xiaoyan keluar dan maafkan aku. Kamu, jika tidak, bahkan jika leluhur masih hidup, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Wajah semua tetua berubah lagi ketika mendengar kata-kata itu, mereka selalu memegang posisi tinggi, dan sekarang agak tidak bisa diterima untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Karena kamu tidak ingin pergi, maka tunggu sampai mati. Liu Huabai memelototi para tetua, menjentikkan lengan bajunya, dan meninggalkan aula, sementara tetua pertama juga menghela nafas, menggelengkan kepalanya, tidak berbicara, dan mengikutinya keluar. Semua orang memandangi keduanya yang telah menghilang dari pandangan, dan saling memandang. Akhirnya, seorang lelaki tua yang terlihat agak gemuk berlari keluar dengan wajah sedih. Tidak lama kemudian, semua tetua di aula menghilang. Patriark, apakah menurutmu sesuatu akan terjadi pada mereka? Keduanya sedang berjalan di jalan kecil di mansion. Tetua pertama memandang Liu Huabai di sampingnya dengan ekspresi sedikit khawatir, dan bertanya dengan nada rendah. Mendengar kata-kata itu, Liu Huabai menggelengkan kepalanya, menghela nafas, berdiri dengan tangan di belakang, menatap ke langit. Tetua itu juga berhenti, menatap Liu Huabai. Liu Huabai berdiri diam sejenak, lalu berkata, "Itu semua tergantung pada kehendak Tuhan. Mereka memang terlalu percaya diri. Apa yang bisa dilakukan sebuah keluarga di dunia yang kuat? Lihatlah mereka. Saya hanya berharap para senior dapat membiarkan mereka pergi, tetapi jika mereka benar-benar terobsesi, lalu biarkan mereka pergi." Pada titik ini, Liu Huabai mengangkat kepalanya dan menurunkannya melihat matanya sedikit memerah. Tetua pertama juga menghela nafas, dan berhenti berbicara, dan keduanya berjalan di sepanjang jalan bersama. Liu Mansion, di depan asrama Xiaoyan, di halaman yang semula kosong, ada banyak tokoh Tao yang berlutut saat ini, dan beberapa anak keluarga Liu yang kebetulan mengetahui hal ini juga datang untuk menyelidikinya. Melihat para tetua di keluarga saya yang biasanya tinggi dan tinggi, berlutut di depan pintu Xiaoyan saat ini, dengan tampilan melakukan sesuatu yang salah, membuat junior keluarga Liu ini mengerutkan kening tanpa henti. Mereka mengerutkan kening, dan para tetua yang berlutut di halaman bahkan lebih cemberut. Mereka telah melakukan kesalahan, jadi tidak apa-apa untuk berlutut di sini, tetapi sekelompok tetua dari keluarga mereka sendiri, yang berlutut di sini, dikelilingi oleh sekelompok junior keluarga, untuk menonton. Ini membuat wajah semua tetua terlihat sangat jelek, dan mereka ingin menemukan celah di tanah untuk masuk. Akhirnya, setelah para tetua menunggu untuk waktu yang tidak diketahui, teriakan marah terdengar dari luar gerbang di belakang mereka, dan anak-anak dari keluarga Liu yang datang untuk menonton kegembiraan akhirnya bubar. "Keluar dari sini. Sekelompok bajingan kecil, apakah kamu masih ingin kamu datang dan melihat apa yang dilakukan tetua? Keluar dari sini dan pergi berlatih. Kamu akan dihukum dan tidak diizinkan keluar selama 10 hari. Setelah semua orang bubar, para tetua akhirnya menghela nafas panjang, tetapi ketika mereka memikirkan bahaya yang akan mereka hadapi, ekspresi mereka menjadi tertekan lagi. Ada sosok yang berlutut di halaman, tetapi ruangan itu benar-benar kosong, hanya di atas tempat tidur. Pada saat ini, seorang pemuda berbaju putih sedang duduk bersila. Xiaoyan menutup matanya rapat-rapat, dan dengan setiap napas, gumpalan aliran udara energi putih dihembuskan dari hidungnya, meniup tirai yang tergantung di samping tempat tidur dan mengaduknya. Dendam di tubuh Xiaoyan beredar terus-menerus, berputar kembali ke sirkuit latihan Fen Jue, dan akhirnya kembali ke ruang di dalam topan. Dengan pengoperasian keterampilan tubuh Xiaoyan, antara langit dan bumi, energi langit dan bumi menyatu menjadi garis tipis energi, yang memasuki tubuh Xiaoyan dari titik akupuntur Tianling Xiaoyan dan pori-pori di sekujur tubuhnya dan menghilang. Di dalam tubuh Xiaoyan, untaian energi berbintik-bintik dari langit dan bumi mengikuti bimbingan Xiaoyan, bersirkulasi di pembuluh darah, dan di bawah penyempurnaan terus-menerus dari berbagai api, berubah menjadi untaian energi murni, yang dikumpulkan oleh Xiaoyan ke dalam ruang siklon tengah. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 1 jam telah berlalu, dan ketidaknormalan di sekitar Xiaoyan akhirnya menjadi tenang. Panggilan. Setelah menghembuskan napas panjang, mata tertutup Xiaoyan perlahan terbuka, senyum muncul di sudut mulutnya, dia memutar telapak tangannya, dan sebuah gulungan yang sangat sederhana muncul di tangan Xiaoyan, dan dia mengulurkan tangannya untuk membukanya. Segera setelah gulungan itu dibuka,
ada 5 karakter sederhana dan sederhana berwarna perak cerah. 9 teknik transformasi tubuh. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk membentangkan gulungan di tangannya, dan yang menarik perhatiannya adalah 5 karakter perak cerah dari 9 transformasi. Xiao Yan tersenyum sedikit, kekuatan jiwa mengalir keluar dan melebur ke dalam gulungan itu, tetapi Xiao Yan, tuannya, tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di halaman di luar rumahnya. Berdengung. Suara mendengung yang mengejutkan meledak di kedalaman jiwa Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit, lalu mengumpulkan kekuatan jiwanya dan mendengus dingin. Setelah suara itu, tubuh Xiao Yan yang kental dengan kekuatan jiwanya muncul di ruang putih kosong. Seluruh ruang tampak sangat besar, sangat jauh, tidak jauh dari Xiao Yan. Xiao Yan melihat ada radian yang tampaknya sangat tidak sesuai dengan ruang ini, tetapi sepenuhnya terintegrasi menjadi satu. Itu benar, itu hanya busur yang tidak terlalu mulus, tanpa satu pola, tanpa jejak, terlihat seperti kerutan di ruang angkasa secara keseluruhan, tetapi kerutan ini sepertinya tidak ada habisnya. Ini membuat ekspresi Xiao Yan muram, semua kekuatan jiwanya berkumpul bersama, dan dia menyelidiki ke arah lipatan besar itu. Kekuatan jiwa Xiao Yan berangsur-angsur meluas mengikuti garis kerutan, tetapi pada akhirnya, dia tidak tahan untuk menariknya. Wajah Xiao Yan serius, dan dia melirik dunia putih lagi, pikirannya penuh dengan pikiran, tetapi setelah beberapa lama tidak berhasil, Xiao Yan tidak bisa menahan kutukan diam-diam di dalam hatinya. Sial, keterampilan bertarung macam apa ini? Ketika Yuan King memberikannya kepadaku, dia tidak memberitahuku bagaimana cara melatihnya. Dengan ruang yang begitu besar, bagaimana aku bisa menemukan metode kultivasi? Xiao Yan mengerutkan kening, ekspresi ketidaksabaran muncul di wajahnya, dan dia terus mengutuk dengan suara rendah, tetapi ketika Xiao Yan tidak bisa menahan keinginan untuk mengaum, matanya sedikit menyala, melihat ke seluruh ruang, ada yang salah dengan itu, beberapa perubahan. Xiao Yan tenang, menutup matanya sedikit, semua kekuatan jiwa menyebar ke seluruh ruang. Setelah beberapa lama, mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, senyum muncul di sudut mulutnya, dia mendongak, dan masih ada kehampaan putih yang luas, tetapi Xiao Yan sepertinya melihat sesuatu, dan tertawa gembira. Jadi begitu, pantas saja aku tidak bisa memikirkan metode kultivasi 9 transformasi. Hatiku terlalu kecil, ruang yang tampaknya kosong ini adalah metode kultivasi yang kucari. Hehe, ajari pergi. Xiao Yan menghela nafas pelan, dan sosoknya bergetar. Tubuhnya yang berukuran normal tumbuh dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dari posisi Xiao Yan barusan, menurut ukuran tubuhnya barusan, Xiao Yan saat ini, tubuhnya sudah memiliki ketinggian beberapa ratus kaki. Namun, Xiao Yan masih semakin besar, dilihat dari sorot mata Xiao Yan, sepertinya dia belum mencapai akhir. Setelah beberapa saat, tubuh Xiao Yan yang terus membesar akhirnya berhenti perlahan. Xiao Yan melihat benda-benda di depannya, tersenyum tipis, dan sudut mulutnya melengkung ke atas. Di ruang putih, 10 sosok berdiri terpisah, 9 sosok di antaranya persis sama, berdiri di posisi masing-masing, ekspresi mereka kusam, mata mereka kosong, dan lengan mereka terkulai secara alami, seperti 9 boneka. Melihat ini, Xiao Yan menunjukkan senyum gembira di wajahnya. Ya, 9 sosok ini persis dengan metode mengolah 9 inkarnasi dari 9 transformasi. Yan mampu mengolah 9 inkarnasi, jadi Xiao Yan benar-benar mulai mempraktikkannya 9 transformasi. Sangat disayangkan bahwa meskipun saya memiliki 2 jenis keterampilan inkarnasi, saya hanya tahu 1 dari 2 keterampilan bertarung. Selain itu, kesulitan dari 9 keterampilan transformasi mungkin tidak rendah menurut pendapat Xiao Yan. Yuan King telah tenggelam dalam 9 transformasi tubuh Jue selama bertahun-tahun, tetapi sampai sekarang, dia hanya mencapai tingkat keberhasilan yang kecil, sepertinya jika dia ingin mempraktikkan 9 transformasi tubuh Jue hingga sukses besar, itu akan memakan banyak waktu. Namun, sejak insiden Xiao Yan dengan iblis api tua, dia selalu merasa bahwa jalan di depannya tidak akan mulus, jika dia hanya mengandalkan 3.000 guntur, akan sulit untuk menghindarinya. Kekuatan harus didahulukan. Alis Xiao Yan berkerut dalam, dan dia tidak bisa menahan desahan dengan sedikit kekhawatiran di matanya, tapi kemudian dia memalingkan matanya lagi, menjadi tegas dalam sekejap, dan bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya hal yang paling mendesak saat ini adalah pergi ke wilayah utara dan bertemu Hai Lao.
Hanya dengan cara ini saya dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri saya sendiri. Setelah selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya, dan kemudian melihat seni tubuh 9 transformasi di tangannya, berkonsentrasi untuk berlatih. Tidak ada waktu dalam kultivasi, hingga hari ini, 5 hari telah berlalu sejak Xiao Yan berlatih di balik pintu tertutup, dan para tetua di halaman di luar gerbang juga berlutut dengan patuh di halaman selama hari-hari ketika Xiao Yan mundur selama 5 hari. Meskipun mereka berlutut selama 5 hari, para tetua tidak berani mengeluh sama sekali. Lagi pula, saya dan yang lainnya berlutut di sini selama 5 hari, yang berarti Xiao Yan hanya menghukum mereka, dan tidak akan langsung membunuh mereka. Dengan cara ini, bagaimana mungkin mereka tidak mengambil kesempatan? Lagi pula, lebih baik hidup daripada mati, dan hidup adalah kata terakhir. Oleh karena itu, selama Xiao Yan tidak membunuh mereka, berlutut saja, mereka akan melakukannya dibunuh oleh seluruh keluarga orang-orang telah melihatnya, dan itu tidak masalah lagi. Krisis. Tubuh semua tetua yang berlutut dengan cepat berlutut, lebih dari selusin pasang mata tertuju pada pintu kayu Xiao Yan yang perlahan terbuka. Xiao Yan melangkah keluar dari pintu, hanya menghembuskan napas panjang, tetapi sesaat linglung, mengedipkan matanya beberapa kali, mengangkat alisnya, membuka mulutnya sedikit, dan menatap pria yang berlutut di halaman dengan mata terbuka lebar. Sepotong tetua Liu. Setelah beberapa lama, di bawah tatapan para tetua yang mendesah, mereka mengangkat tangan besar mereka dan membantu para tetua untuk berdiri. Para tetua berdiri, dengan hormat menganggukkan kepala dan menurunkan alis, tidak berani bertemu dengan Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengernyit, dan matanya terus berputar. Setelah beberapa tarikan napas, dia sepertinya memahami sesuatu di dalam hatinya, matanya menjadi terang, tetapi di kedalaman matanya, masih ada tatapan menggoda. Xiao Yan berkata dengan ringan, "Ayo kita semua keluar, aku akan keluar untuk berlatih sebentar, jadi ayo pergi." Ketika para tetua mendengar kata-kata itu, ekspresi keberuntungan melintas di wajah mereka, mereka membungkukkan tangan ke arah Xiao Yan dan keluar dari halaman kecil. Tetapi selama periode itu, ada beberapa orang yang lebih lemah yang tidak berani menggunakan energi pertempuran karena hukuman 5 hari berlutut. Meskipun dia orang kuat Dou Huang, dia masih tidak tahan, jadi cukup sulit untuk berjalan. Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengernyit, menjentikkan lengan bajunya, dan melihat beberapa garis cahaya terbang keluar. Tetapi ekspresi para tetua tiba-tiba berubah ketika mereka melihat ini, dia tiba-tiba membeku dan berdiri di tempatnya. Para tetua merentangkan tangan mereka, dan sebuah botol batu giok tergeletak di telapak tangan mereka. Ketika para tetua melihat ini, wajah mereka langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka memandang Xiao Yan dengan ekspresi hormat, dan kemudian berkata serempak, "Terima kasih senior telah memberiku pil, junior ini sangat berterima kasih." Xiao Yan bersenandung dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mereka semua pergi, dia menutup pintu dan menghilang ke kota Qingyang dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, di luar kota Qingyang, di hutan kuno. Ledakan, hantu yang terlihat seperti Afterimage, tetapi lebih padat dari Afterimage, secara bertahap menghilang dari udara, berubah menjadi kehampaan, dan menghilang. Xiao Yan sedikit mengernyit, dan jejak keringat di dahinya, di bawah kerutan Xiao Yan, berkumpul menjadi tetesan keringat, menetes di alis, dan kemudian jatuh ke tanah, menghancurkan tanda air yang dangkal, menghilang ke tengah tanah. Xiao Yan menarik napas beberapa kali. Di tangannya, segel yang sangat terampil berubah lagi. Selama pergantian segel, semburan fluktuasi spasial tersebar, membentuk lingkaran riak seperti gelombang air. Ekspresi wajah Xiao Yan serius, kekuatan jiwanya sangat terkonsentrasi, perhatiannya sangat terkonsentrasi, dan simpul di tangannya berubah dengan cepat. Tiba-tiba, Xiao Yan berteriak keras. Kondensasi. Kekuatan jiwa di tubuh Xiao Yan dengan cepat terkondensasi di depannya, dan bayangan samar sosok manusia secara bertahap terwujud. Segel yang berubah cepat di tangan Xiao Yan tiba-tiba berhenti, dan dia berteriak lagi. Transformasi Dewa. Oin. Ledakan. Hantu itu tersebar lagi, dan akhirnya kembali ke ketiadaan. Xiao Yan mengerutkan kening dalam-dalam. Hal yang paling sulit untuk dipraktikkan dalam buku 9 formula transformasi tubuh ini adalah kondensasi dari 9 inkarnasi pertama. Awalnya, Xiao Yan berpikir bahwa dia telah berlatih tubuh ilusi 3000 petir sebagai fondasi, jadi pasti tidak sulit untuk melakukan langkah pertama ini, tapi siapa tahu,
langkah pertama seni tubuh 9 transformasi jauh lebih kuat daripada tubuh ilusi 3000 petir tubuh, saya tidak tahu berapa kali lebih sulit. Bagian paling dasar dari 3000 tubuh hantu guntur adalah memadatkan tubuh hantu jiwa dengan kekuatan jiwa yang kuat. Selama itu bisa ada di dunia ini, ditambah kendali Anda sendiri, Anda akan terus meredamnya di masa depan untuk memadatkannya berlatih dan menambah kekuatan. Cepat atau lambat Anda akan berlatih untuk sukses besar. Tapi Jue tubuh 9 transformasi benar-benar berbeda. Meskipun Jue tubuh 9 transformasi juga perlu memadatkan tubuh hantu jiwa, ia memiliki titik yang tidak tersedia di tubuh hantu 3000 guntur. Pada saat memiliki hantu tubuh jiwa, itu dibedakan, dan semua 9 inkarnasi dibedakan pada saat itu. Hanya dengan cara ini dapat dianggap sebagai secara resmi mulai berlatih seni tubuh 9 transformasi, dan justru hal inilah yang membuat Xiao Yan tidak berdaya. Minum, berikan padaku. Wajah Xiao Yan serius, perhatiannya sangat terkonsentrasi, tetesan keringat menetes di pipinya, segel di tangannya berubah berulang kali, semua kekuatan jiwanya menyebar, kental dan berkumpul di depannya, seseorang yang terlihat mirip ke hantu Xiao Yan dengan penampilan umum yang sama secara bertahap terbentuk. Xiao Yan melihat waktunya, dan dengan pikiran, jejak di tangannya berubah dengan cepat. Ledakan. Sayangnya, pada akhirnya, hantu jiwa meledak menjadi titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan ledakan, dan perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Xiao Yan sedikit mengernyit, tetapi ekspresi wajahnya sangat datar, ekspresi ketidaksabaran sebelumnya telah lama menghilang, seolah-olah dia tahu bahwa dia akan gagal sejak lama, dia sangat bodoh. Xiao Yan berhenti sejenak, mengganti segel di tangannya lagi, memusatkan kekuatan jiwanya lagi, dan mengganti segel berulang kali dengan wajah kosong, dan kecepatan di tangannya menjadi semakin cepat. Kegagalan masih terjadi, tetapi ekspresi Xiao Yan tidak berubah lagi, dia selalu dalam keadaan tanpa ekspresi, ekspresinya tenang, segel di tangannya berubah, dan hantu di depannya meledak lagi dan lagi. Dalam latihan tanpa pikiran yang berulang ini, Xiao Yan sepertinya telah memasuki dimensi lain, sebaliknya, ada seseorang yang persis seperti dirinya. Xiao Yan sendiri dan orang itu, segel di tangan mereka terus berubah, segel di tangan keduanya persis sama, setelah sedikit pemeriksaan hati-hati, segel itu sebenarnya adalah formula tubuh 9 transformasi. Simpul di tangan keduanya berubah bersama, tetapi Xiao Yan selalu berdetak lebih lambat dari orang itu. Jari-jari Xiao Yan menjentikkan sangat cepat, dan semburan fluktuasi energi menyebar dari saat jari bersentuhan. Di depan Yan, sebuah riak seperti air yang mempesona terbentuk. Wajah Xiao Yan tenang, matanya menatap lurus ke depan, dan sekilas, orang di seberang Xiao Yan juga menatapnya, dan matanya bertemu. Itu sudah cocok dengan irama simpul di tangan orang yang berlawanan, dan mencapai ritme yang sama. Tapi saat ritme tangan Xiao Yan tercetak, ketika dia bersama orang itu, Xiao Yan, yang selalu tenang dan tenang, tiba-tiba mencerahkan matanya saat ini. Sebuah cahaya terang melintas di matanya, mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka lebar, dia merentangkan kaki kanannya yang berdiri, dan tiba-tiba mengambil setengah langkah lagi ke kanan, segel di tangannya berubah dengan cepat. Beberapa saat kemudian, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi cerah, dan dia membuka mulutnya dan berteriak keras. Kondensasi. Begitu kata Ning keluar, kekuatan jiwa yang mengelilingi Xiao Yan Senzu dengan cepat bubar sosok di depan Xiao Yan sudah lama menghilang, digantikan oleh hantu jiwa yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa. Saat hantu jiwa terkondensasi, sosok Xiao Yan yang tampak melangkah maju tiba-tiba melangkah maju, pada saat yang sama, dia membalik simpul di tangannya, menamparnya, dan berteriak dengan keras. Menit, hantu jiwa segera bubar, tetapi tidak seperti sebelumnya, hantu jiwa kali ini tidak menghilang di antara langit dan bumi, tetapi berubah menjadi awan kabut putih, lalu tersebar dan dibedakan menjadi 9 gugusan kabut putih dari ukuran sama. Dengan pemikiran di benak Xiao Yan, 9 kelompok kabut melayang di depan Xiao Yan, dan kemudian, di mata Xiao Yan dengan desahan kecil, mereka mengembun menjadi 9 sosok yang persis sama dengan Xiao Yan. 9 siluet sangat ilusi, jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, Anda dapat mengabaikannya secara langsung. Xiao Yan tersenyum sedikit di sudut mulutnya, dan menghela nafas panjang. Meskipun 9 inkarnasi tidak terlalu solid, setidaknya saya sekarang telah menyelesaikan langkah pertama yang paling sulit. Selama saya menyelesaikan langkah ini, hanya masalah waktu sebelum saya ingin mempraktikkan 9 teknik transformasi ke puncak. Dengan pikiran Xiao Yan bergerak,
9 avatar menghilang tak terlihat dan kembali ke tubuh Xiaoyan. Alasan mengapa inkarnasi sebelumnya membuat kebisingan ketika mereka menghilang sepenuhnya karena fenomena ledakan yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Xiaoyan. Dibandingkan dengan kemudahan saat ini pencabutan, itu murni kebetulan. Hei, nak, tidak buruk. Kamu memiliki peluang bagus untuk memasuki alam halus pada waktu itu hari ini. Wajah Xiaoyan berubah drastis saat mendengar kata-kata itu, tapi sesaat kemudian, dia berkata dengan ekspresi sedikit tertekan di wajahnya. Gu, kamu sudah lama tidak berbicara, kupikir kamu tertidur lelap, tetapi ketika kamu berbicara tiba-tiba, itu sangat fatal. Aku akhirnya memasuki alam halus, tetapi ketika aku bangun, aku akan dibunuh olehmu takut setengah mati. Hei, kamu telah hidup selama bertahun-tahun, dan kamu telah melihat banyak kehidupan dan kematian yang benar dan salah. Sangat mudah untuk takut mati. Selain itu, bahkan jika kamu benar-benar dalam bahaya, aku tidak akan membantu kamu, tidak bisakah kamu mengingatkanku? Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan hendak menjawab ketika Gu Yu berbicara lagi. Sebenarnya, aku juga tidak bisa. Udara yang baru saja dihirup Xiaoyan ke paru-parunya dikeluarkan sekali, dan dia terbatuk beberapa kali, lalu berkata lagi dengan wajah jelek. Tidak bisakah kamu membantuku melihat bahayanya? Tentu saja, setelah pewaris dipilih, pewaris memiliki 5 kesempatan untuk meminta bantuan dari roh api aneh, tetapi kamu sudah menggunakannya. Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar ini, menghabiskannya, kapan itu terjadi? Xiaoyan masih berjuang untuk mengingat mengapa dia tidak memiliki ingatan, tetapi Gu Yu berbicara lagi. Jangan pikirkan itu. Terakhir kali kamu memintaku untuk membantumu memeriksa apakah ada orang di sekitar hutan kuno, kamu menggunakannya. Mendengar ini, mata Xiaoyan membeku, mulutnya sedikit terbuka, lalu dia menggigit bibirnya dengan ringan dengan giginya karena tidak percaya, dan otot-otot di wajahnya sedikit berkedut. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengerutkan kening, dan bertanya lagi. Tidak, bukankah kamu mengatakan bahwa ada 5 peluang? Tapi aku hanya bertanya sekali, jadi bagaimana dengan 4 sisanya? Gu Yu sedikit tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, aku lupa memberitahumu, kami berlima, masing-masing sekali, hahaha. Sudut mulut Xiaoyan sedikit berkedut saat mendengar kata-kata itu, harapan di hatinya hancur lagi, dia menghela nafas panjang, dan menatap langit di atas kepalanya lagi, melihat ke langit, hari sudah mulai gelap, jika dia belum makan selama sehari, dia harus memasak dan makan. Matanya sedikit tertutup, dan kekuatan jiwa menyebar. Setelah beberapa tarikan napas, Xiaoyan membuka matanya. Di depannya, seekor kelinci benar-benar berkerumun bersama. Xiaoyan memegangnya di tangannya, dan melirik tatapan menyedihkan ini, kelinci. Lagi pula, jika kamu ingin bertahan hidup, kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri. Hehe, di dunia ini, yang lemah memangsa yang kuat. Jika kamu tidak mengandalkan dirimu sendiri untuk memperjuangkan kekuatan, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kamu hanya bisa membiarkan Putri Duyung. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus membunuh orang lain. Ini adalah aturan daratan, aturan yang melihatnya. Gu Yu menghela nafas sedikit dan berkata dengan emosi. Waktu berlalu, sekarang, sudah 2 bulan sejak Xiaoyan datang ke dunia ini. Langit malam penuh dengan bintang, membuat seluruh langit terlihat seperti gulungan gambar. Di hutan kuno, api unggun mengeluarkan nyala api yang redup, dan api memancar, dan hutan dalam jarak 100 meter dari Lingde ditutupi dengan lapisan tipis kain kasa merah. Di samping api unggun, seorang pemuda berbaju putih duduk bersila. Mata Xiaoyan tertutup rapat, dan di antara alisnya, tanda api berbentuk teratai merah dan putih samar-samar memancarkan cahaya redup. Keheningan seperti itu hanya berlangsung beberapa saat, mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka, dan aura ganas keluar dari matanya, membuat dedaunan dalam jarak beberapa meter di sekitar tubuh Xiaoyan menjadi tidak berangin dan otomatis. Xiaoyan mengubah formula segel di tangannya, dan kekuatan jiwa melonjak keluar dari antara alis, dan perlahan mengelilingi dan memadat di sekitar tubuhnya. Sesaat kemudian, di sekitar tubuh Xiaoyan, sosok identik Jiu Dao dan Xiaoyan duduk bersila. Inkarnasi Jiu Dao hari ini sangat berbeda dari awal. Di atasnya, ada lapisan api tak terlihat yang samar, yang terus-menerus mengeras 9 inkarnasi, dan nyala api itu adalah api yang paling efektif untuk kekuatan jiwa, nyala api jantung yang jatuh. Kekuatan jiwa Xiaoyan melonjak,
terus berubah di langit di atas kepala Xiao Yan, dan akhirnya membentuk beberapa bola tak terlihat seukuran bola basket, melayang di langit di atas kepala Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan tergerak, dan manik-manik jiwa yang berat dihancurkan ke arah 9 inkarnasi. Meskipun 9 inkarnasi telah disempurnakan sekarang, 9 inkarnasi masih terlalu rapuh, dan inkarnasi harus diringkas dengan beberapa metode pengerasan terlebih dahulu realitas. Yang paling penting adalah bahwa sekarang Xiao Yan tidak memiliki batu roh atribut di tubuhnya, jadi dia tidak bisa mendeskripsikan keterampilannya, sehingga avatar bisa berlatih sendiri, dan untuk rangkaian 9 formula tubuh transformasi ini, jika dia bisa tidak berlatih sendiri, dia tidak berbeda dengan boneka jiwa. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak punya pilihan selain memadatkan avatarnya dalam periode waktu ini. Waktu berlalu, ketika api unggun yang menerangi hutan padam, bintang-bintang di langit memudar, dan bumi mendapatkan kembali cahayanya, dan itu adalah hari baru yang turun ke benua lagi. Mata tertutup Xiao Yan perlahan terbuka, dan dia melirik ke kejauhan. Bayangan pohon di tanah berdiri, dan 9 avatar di sekitarnya menghilang. Sosok Xiao Yan melintas, dan di hutan, yang tersisa hanyalah api unggun yang punah, kota Qingyang, kediaman keluarga Liu. Liu Huabai dan Tetua Agung Liu Xincheng berjalan di halaman rumah Liu. Orang-orang yang datang dan pergi dengan hormat memberi hormat saat melihat ini. Halaman tempat Yan tinggal. Setelah berjalan diam-diam untuk beberapa saat, Liu Huabai melihat bahwa tidak ada anggota keluarga Liu di sekitarnya. Jadi dia menoleh untuk melihat sesepuh Liu Xincheng yang sedang berjalan dengan kepala terkubur di kepalanya, dan bertanya. Penatua hebat, apakah Anda benar-benar memutuskan untuk menyerahkan benda itu kepada senior Xiao Yan? Tapi, benda itu adalah hal terpenting dalam keluarga Liu saya. Penatua hebat berhenti ketika dia mendengar kata-kata itu, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian mengeluarkannya perlahan. Dia menatap Liu Huabai, matanya beralih, tetapi akhirnya mengangguk dalam-dalam, dan berkata, "Ya, lelaki tua itu telah memutuskan, benda itu harus diberikan kepada senior Xiao Yan. Keluarga Liu kami memang tidak memenuhi syarat untuk memilikinya lagi. Jika kami menyimpannya dengan paksa, cepat atau lambat, itu akan membawa pemusnahan bagi keluarga Liu saya. Lebih baik memberi senior Xiao Yan dorongan dalam kekuatan, hanya dengan cara ini keluarga Liu saya dapat bertahan. Lagi pula, satu-satunya kekuatan yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh keluarga Liu saya adalah senior Xiao Yan." Pada titik ini, Liu Huabai juga terlihat sedikit jelek, dan suasana hatinya sedikit tertekan. Sebuah keluarga bahkan tidak bisa melindungi hal terpenting dari keluarga mereka sendiri. Jika dikatakan, itu akan menjadi lelucon. Liu Xincheng melihat lagi ekspresi tertekan Liu Huabai, dan berkata lagi. "Oke, jangan pikirkan lagi hal terpenting dalam keluarga. Akar kebangkitan keluarga, keluarga Liu saya saat ini. Apakah Anda memiliki kualifikasi itu? Mari kita tidak membicarakan apakah ada yang akan bertanya tentang kita di masa depan datang untuk merebutnya. Bahkan jika tidak ada yang datang untuk merebutnya, gunakan saja bakat yang saya tinggalkan untuk junior ini. Apakah mereka memiliki kemampuan untuk berlatih? Dasar yang baik dengan dia. Di masa depan, rumah Liu juga memiliki manfaat yang tak ada habisnya." Mendengar kata-kata itu, Liu Huabai menghela nafas dan berhenti berbicara. Keduanya berjalan menuju kediaman Xiao Yan bersama. Saat ini, di kamar tidur Xiao Yan, ada 10 sosok yang duduk bersila. Salah satunya sangat menarik perhatian, karena dia adalah satu-satunya di antara 10 orang yang benar-benar kokoh dan memiliki aura manusia. Kekuatan jiwa Xiao Yan melonjak keluar, dan sekali lagi memadatkan beberapa manik-manik jiwa yang berat di langit di atas kepalanya. Ketika pikirannya bergerak, manik-manik jiwa yang berat itu langsung terbang ke bawah, terbagi menjadi 9 gelombang, dan jatuh dari atas setiap avatar kepala. Setiap manik jiwa yang berat jatuh dengan momentum penuh, tetapi saat setiap manik jiwa yang berat menyentuh 9 inkarnasi, itu menghilang. Saya melihat 9 inkarnasi bergetar di mana-mana, dan ada semburan cahaya putih lembut yang memancar dari permukaan tubuh. Xiao Yan juga sedikit mengernyit, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak nyaman, tetapi dia masih rileks lagi dan bersikeras menahannya. Setelah beberapa saat, Liu Huabai dan Liu Xincheng telah tiba di depan halaman tempat tinggal Xiao Yan. Mereka saling memandang, tanpa ragu, mereka melangkah maju bersama. Liu Huabai melirik gerbang halaman kecil, lalu melirik Liu Xincheng di samping, maju selangkah,
mengangkat tangannya dan hendak mengetuk pintu, tetapi suara Xiao Yan datang dari dalam pintu. "Masuklah, aku tahu kau ada di sini." Mendengar ini, mata Liu Huabai sedikit menyipit, dan dia menoleh untuk melirik Liu Xincheng yang ada di samping, tetapi melihat ekspresinya yang acuh tak acuh, Liu Xincheng tersenyum pada Liu Huabai, dan memasuki halaman kecil terlebih dahulu. Liu Xincheng dan Liu Huabai memasuki halaman, Xiao Yan sudah duduk dan menunggu di depan meja batu di halaman. Keduanya berjalan ke arah Xiao Yan dan memberi hormat kepada Xiao Yan. Xiao Yan melambaikan tangannya untuk memaafkan mereka, dan memberi isyarat agar mereka duduk di depan meja batu. Xiao Yan melirik mereka, sedikit mengernyit, dan bertanya. "Tuan Liu ada hubungannya dengan Tetua Agung?" Liu Huabai memandang Liu Xincheng, tetapi Liu Xincheng berdiri dan menatap Xiao Yan dengan membalik telapak tangannya. Sebuah gulungan putih perak muncul di tangannya, dan dia meletakkan tangannya di atas meja batu di depan Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengernyit, dan menatap Liu Xincheng, tapi Liu Xincheng langsung berkata, "Saya yakin para senior sudah mengetahui nama leluhur keluarga Liu saya, bukan?" Xiao Yan mengangkat alisnya, mengeluarkan sebuah gulungan, dan berbicara tentang nenek moyang keluarga Liu-nya. Dia mengerutkan kening, tetapi pupilnya tiba-tiba menyusut, matanya tiba-tiba melebar, dan dia menatap Liu Xincheng, ekspresi kegembiraan yang tak terhapuskan. Itu benar, gulungan ini adalah langkah mutlak surga. Xiao Yan sudah menebak di dalam hatinya, dan setelah mendengar apa yang dikatakan Liu Xincheng, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Xiao Yan memiliki perasaan samar di hatinya bahwa sesuatu akan terjadi dalam waktu dekat, tetapi dengan kekuatannya saat ini, mungkin sulit untuk menghindarinya. Jadi dia bekerja sangat keras untuk berlatih seni tubuh 9 transformasi, tetapi menurut Whitmay kecepatan sendiri, saya khawatir tidak mungkin untuk memastikan bahwa tidak ada yang terjadi. Namun, pada saat ini, Liu Xincheng baru saja menyampaikan langkah terakhir hari ini. Bagi Xiao Yan, bukankah ini setara dengan keadilan dari surga, mengirim arang ke salju? Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak terlalu gembira? Melihat kegembiraan di wajah Xiao Yan, Liu Xincheng mengangkat alisnya sedikit kecurigaan muncul di matanya, dia mengangguk sedikit, dan berpikir tidak wajar di dalam hatinya. Mungkinkah Xiao Yan ini juga datang ke rumah Liu saya untuk Juebu hari ini? Tetapi kemudian, saat berikutnya, dia membalikkan pikirannya dengan senyuman, dan melihat Xiao Yan berdiri dengan tangannya merentang ke depan, melengkung ke arah Yang Agung Penatua, dia berkata dengan nada terima kasih. "Terima kasih, Great Elder, karena telah memberi saya gulungan ini. Omong-omong, saya baru saja mengalami beberapa masalah baru-baru ini, dan saya sangat membutuhkan seperangkat keterampilan pertarungan tubuh untuk melindungi diri saya sendiri. Ini bagus. Kali ini, Great Elder memberi saya kumpulan leluhur ketenaran dan keterampilan bertarung. Keluarga Liu ini berada di luar surga, dan itu benar-benar menyelamatkan saya dari kesulitan. Saya pasti akan berterima kasih banyak." Liu Huabai dan Liu Xincheng sama-sama tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Awalnya, keduanya baru saja melihat wajah terkejut Xiao Yan dan mengira dia tahu tentang Tian Juebu, tetapi mulai sekarang, mereka benar-benar terlalu banyak berpikir. Dengan cara ini, lelaki tua dan kepala keluarga telah membantumu, senior. Ini bisa dianggap sebagai restumu. Jika demikian, terimalah gulungan ini, dan kedua lelaki tua itu akan pergi lebih dulu. Setelah mengatakan itu, keduanya akan mundur dan berbalik untuk pergi, tapi Xiao Yan memanggil lebih dulu. Dengan senyum gembira di wajahnya, dia membuka mulutnya dan berkata dengan senyum lebar. "Haha, kalian berdua sangat membantuku hari ini, bagaimana mungkin aku membiarkan kalian berdua pergi tanpa membawa apa-apa? Hal-hal ini tidak berguna bagiku, jadi ayo lakukan saja. Ini terima kasihku padamu." Saat berbicara di mulut Xiao Yan, dia melambaikan jubah lengannya dengan tangan kanannya, di bawah kilatan cahaya putih, Liu Huabai dan Liu Xincheng tertegun. Di atas meja batu di depan Xiao Yan, ada tumpukan pil dan botol batu giok, bertumpuk seperti bukit kecil. Banyak benda aneh langit dan bumi ditumpuk secara gratis, dan di antara mereka, bahkan ada binatang kecil berbulu seperti kucing gemuk, yang membuat Liu Huabai dan Liu Xincheng sedikit mengangkat alis saat melihatnya. Ketika binatang kecil itu melihat mereka berdua, matanya yang besar membeku, pupilnya tiba-tiba menyusut, kepalanya yang besar terangkat, tenggorokannya berputar, dan menelan sesuatu. Binatang kecil itu berbalik dan melihat seorang pemuda berpakaian putih di belakangnya, langsung menjadi bahagia,
melompat ke pelukan Xiaoyan. Xiaoyan juga menyeringai, dan berkata sedikit meminta maaf kepada binatang kecil di pelukannya. Maaf, tapi aku lupa tentang itu selama ini. Aku masih memilikimu di tubuhku, jadi kamu bisa tinggal di sini untuk saat ini. Aku tidak punya waktu untuk mengurusmu karena banyak hal yang harus aku lakukan. Mendengar kata-kata itu, kepala besar binatang kecil itu bergetar sebentar, tetapi Xiaoyan menyentuh kepalanya, tersenyum sedikit, dan meletakkannya di tanah. Mengambil pil itu, dia menelannya dengan suara gemericik. Xiaoyan mengabaikannya, tetapi ketika Liu Huabai dan Liu Xincheng melihat pemandangan ini, sudut mata mereka berkedut. Mereka secara alami mengenali ramuan kelas 8, dan ramuan yang mereka lihat tadi cukup panas. Tapi barusan, lelaki kecil di depan mereka menelannya dalam satu tegukan. Harus dikatakan, itu adalah harta karun. Xiaoyan sedikit tersenyum, terlepas dari ekspresi wajah keduanya, dia membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Kamu ambil ini dulu, aku akan kembali ke kamar dulu dan kemudian memperbaiki beberapa untukmu. Dan apa yang baru saja aku katakan, karena aku sibuk, jadi si kecil ini, tolong urus dulu, tapi tolong yakinlah, aku akan menyiapkan pil untukmu. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan berbalik dan memasuki ruangan. Liu Huabai dan Liu Xincheng hanya bisa merasakan bahwa saat Xiaoyan memasuki ruangan dan pintu kayu tertutup, dunia tiba-tiba menjadi panas terik, seolah-olah telah menjadi kompor, dan bahkan orang-orang di halaman kecil sebuah pohon hijau, daun saat ini juga sedikit menguning. Ekspresi Liu Huabai dan Liu Xincheng serius, dan energi pertempuran di tubuh mereka terus dilepaskan, berjuang untuk menahan panas eksternal. Tapi sayang sekali meskipun kekuatan mereka luar biasa, gelombang panas yang mengepul yang berasal dari ruangan semacam itu jauh dari apa yang bisa mereka tolak. Keduanya berkeringat seperti hujan, dan setiap kali keringat menetes, itu akan berubah menjadi kehampaan pada saat menetes. Tubuh kuat kedua pria itu mengerutkan kening, wajah terdistorsi, dan mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Tiba-tiba, ada keheningan di sekitar, dan segala sesuatu di dunia kembali normal. Keduanya membungkuk, meletakkan tangan di atas lutut, menggulung tenggorokan kering dengan susah payah, dan terengah-engah. Suara minta maaf Xiaoyan datang dari dalam ruangan, menyebabkan sudut mulutnya berkedut. Hehe, maafkan aku sudah 10 tahun tidak membuat alkimia, jadi aku agak lepas kendali saat aku datang bersama hari ini. Liu Huabai dan Liu Xincheng tertawa terbahak-bahak beberapa kali, dan saling memandang. Bahkan, mereka bisa melihat sedikit tercengang dan pandangan tak berdaya di mata satu sama lain. Senior membuat kesalahan, jadi tidak ada yang harus memberi mereka kesempatan. Di asrama, Xiaoyan sedang duduk di tanah. Di depannya, sebuah kuali obat merah berdiri dengan tenang. Dengan lambaian telapak tangan Xiaoyan, aliran cahaya melintas, dan tumpukan harta langit dan bumi muncul di ruangan itu. Semua jenis eliksir dilemparkan secara acak ke tanah. Dengan lambaian telapak tangan Xiaoyan, ratusan jenis obat mujarab terbang keluar dari tumpukan obat mujarab. Xiaoyan membanting telapak tangannya ke kuali obat di depannya, dan terdengar suara emas dan besi yang jelas mengetuk, dan kuali itu penutup mengikuti buka. Ratusan obat mujarab masuk ke dalam kuali obat bersama-sama. Xiaoyan menepuk telapak tangannya lagi, dan menamparnya di port pembakar kuali obat. Ledakan. Suara nyala api yang teredam terdengar di dalam kuali obat. Bola api yang indah bergejolak tanpa henti di kuali obat, dan esensi yang dibutuhkan untuk ratusan obat mujarab semuanya diekstraksi dalam sekejap. 10 jari Xiaoyan bergerak bersama, sementara api yang berbeda bergolak. Ramuan halus di kuali obat terus berubah dan menyatu. Setelah beberapa saat, semburan aroma ramuan keluar dari kuali obat, melekat di tubuh Xiaoyan. Di asrama, secara bertahap menyebar, memenuhi seluruh halaman kecil. Di halaman, mata Liu Huabai dan Liu Xincheng terbuka lebar, dan ekspresi kaget yang kuat muncul di mata mereka. Keduanya saling memandang, dan mereka berdua melihat sedikit kegembiraan di mata masing-masing hanya dengan mencium aroma pil yang keluar dari ruangan. Mereka berdua dapat yakin bahwa pil yang sedang dipraktikkan Xiaoyan saat ini, obat setidaknya kelas 8, dan menilai dari arti dari apa yang dikatakan Xiaoyan sebelumnya, jumlah pil ini mungkin cukup banyak. Xiaoyan menggunakan nama terima kasih untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan keluarga Liu. Liu Huabai dan Liu Xincheng saling memandang lagi dan mengerutkan kening. Tampaknya senior Xiaoyan akan pergi, jika tidak, dia tidak akan memberi kita banyak hal. Liu Xincheng sedikit mengangguk, dan menghela nafas dengan nada enggan,
Tetapi Liu Huabai menunjukkan senyum di sudut mulutnya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata kepada Liu Xincheng. Oke, hanya mengandalkan keluarga Liu saya, bagaimana saya bisa mengikatnya? Sumpah Tianlei hanyalah jaminan. Selama senior memiliki hati untuk melindungi keluarga Liu saya, itu sudah cukup, Ide Liu keluarga masih terlalu lemah. Keduanya saling memandang sambil tersenyum, tidak mengatakan apa-apa lagi, duduk di meja batu dan menunggu dengan tenang. Aroma dan seperti kabut, dan seluruh halaman kecil tertutup kabut ini. Kabutnya begitu tebal sehingga orang bahkan tidak bisa melihat apapun dalam jarak 3 kaki. Namun, di halaman kecil, di samping meja batu, keduanya masih duduk diam. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, Xiaoyan memasuki ruangan selama 2 jam selama periode ini. Dunia damai, tetapi Xiaoyan sedikit mengernyit, yang sangat aneh, karena dia tidak menunggu dan Lei. Aneh, mengapa pil kelas 8 ini tidak bisa menarik Lei Jie? Sepertinya ada banyak perbedaan di dunia ini. Xiaoyan menghela nafas sedikit, lalu berdiri, melambaikan lengan bajunya, memasukkan semua pil yang baru saja dimurnikan ke dalam botol batu giok, dan mengubah formula segel di tangannya. Dan saat segel di tangan Xiaoyan terus berubah, semua aura dan siang di rumah dan halaman kecil mulai bergolak terus-menerus pada saat ini, menyatu menuju rumah. Sidik jari di tangan Xiaoyan memadat, dan semua kabut di kamar tidur mulai mengembun, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, itu sudah memadat menjadi naga putih raksasa. Simpul di tangan Xiaoyan berubah lagi, dan naga raksasa itu lepas landas, terus membumbung tinggi di atas rumah Xiaoyan. Ini Pilki Transformation Dragon. Melihat ini, mata Liu Xincheng dipenuhi dengan keterkejutan. Pilki yang berubah menjadi naga hanya dapat dipadatkan ketika kualitas pilnya paling tinggi. Tetapi sekarang, dilihat dari ukuran naga dan pil murni di tubuhnya Qi, saya khawatir, semua pil yang disempurnakan Xiaoyan kali ini memiliki kualitas terbaik. Melihat ini, keduanya saling memandang, meskipun mereka bisa melihat keterkejutan yang kuat di mata satu sama lain. Lalu mereka berdua terbang keluar dari halaman kecil bersama-sama, membalik simpul di tangan mereka, dan tirai tipis terbentang di antara langit dan langit, bumi ayo, menutupi seluruh halaman kecil. Keduanya turun, tetapi mereka berdiri di gerbang halaman kecil Xiaoyan, mengunci gerbang, dan mengusir semua orang yang datang untuk menonton, tidak membiarkan mereka mendekat bibir, pergi dengan kesal. Sesaat kemudian, pintu kayu terbuka, dan Anda melihat sosok berbaju putih berjalan keluar dari pintu. Melihat ini, Liu Huabai dan Liu Xincheng dengan cepat membungkuk untuk memberi hormat. Xiaoyan melambaikan tangannya, membiarkan mereka memasuki halaman kecil. Xiaoyan duduk di depan meja batu, dan dengan lambaian lengan bajunya, tumpukan besar botol batu giok terbang terbalik, membentuk bukit setinggi 2 orang di depan mereka bertiga. Xiaoyan melihat mereka berdua dan berkata, total ada 13.400 pil di sini, di antaranya ada 6.300 pil kelas 7, 400 pil kelas 6, dan sisanya pil kelas 8. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan melepas cincin di tangannya lagi, dan berkata kepada Liu Huabai. Naji ini penuh dengan pil kelas 8, yang untuk si kecil ini. Ingat, jangan mencoba merebut pil ini darinya. Aku tidak akan peduli, tapi jika seseorang dari kalian benar-benar ingin merebutnya, dibahaya sendiri. Liu Huabai dan Liu Xincheng mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata itu, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, senior yang berbicara, jadi dengarkan saja. Jika suatu hari mereka benar-benar menyinggung senior ini, konsekuensinya adalah sebagai berikut, saya hanya bisa menanggungnya sendiri. Oke, kalian kembali dengan pil ini dulu, sebelum aku pergi, aku akan memberimu cincin ini dan si kecil. Setelah selesai berbicara, dia melemparkan cincin di tangannya ke binatang kecil itu, dan hendak berbalik dan kembali ke kamar untuk melanjutkan pelatihan. Melihat ini, Liu Xincheng sedikit mengernyit, ragu sejenak, dan tidak bisa menahan diri, tapi katakan. Senior, tunggu dulu. Junior ini merasa ada beberapa hal yang harus dijelaskan kepadamu dengan jelas. Kalau tidak, jika kamu keluar seperti ini, aku takut keluarga Liu Ku akan menyakitimu. Jika itu terjadi, keluarga Liu Ku akan menjadi orang berdosa selama berabad-abad. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit mengernyit, lalu menoleh untuk melihat Liu Xincheng lagi. Melihat wajahnya yang tulus, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Sepertinya Juebu hari ini juga agak dirahasiakan, kalau begitu menarik nih simak yuk.
Berpikir di dalam hatinya, Xiao Yan duduk kembali di meja batu lagi, dan memberi isyarat agar Liu Xincheng duduk. Liu Xincheng juga tahu apa maksud Xiao Yan, dan dia tidak ditahan. Keduanya duduk di meja batu, dan Liu Xincheng tidak ragu, dan berkata langsung. Sore berlalu seperti ini, dan Liu Xincheng dan Liu Huabai diusir. Xiao Yan juga memahami beberapa rahasia di Tianjuebu. Tentu saja, itu mungkin rahasia bagi Xiao Yan, tetapi bagi orang-orang di wilayah barat, mereka hanya menunggu Tianjuebu muncul, menunggu kesempatan besar. Xiao Yan mengetahui dari Liu Xincheng bahwa Tianjuebu adalah kekuatan kuno di wilayah barat, salah satu dari 3 keterampilan bertarung Master Tianjue yang terkenal, yang memiliki kekuatan tertinggi. Tuan Tianjue pernah terkenal di wilayah barat. Dia memulai debutnya 5.000 tahun yang lalu. Hanya butuh 1.000 tahun untuk berubah menjadi seorang kaisar. Dalam satu gerakan, dia menjadi orang kuat di alam transformasi, tetapi sejak saat itu, dia telah menghilang tanpa jejak, dan tidak ada berita sama sekali, hanya menyisakan 3 keterampilan bertarungnya yang terkenal. 3 keterampilan bertarung utama semuanya adalah keterampilan bertarung tingkat manusia, tetapi semuanya adalah keterampilan terbaik di antara keterampilan bertarung tingkat manusia. Mereka masing-masing dibagi menjadi Tianjue Palm, Tianjue Finger, dan Tianjue Step. Di antara mereka, telapak tangan Tianjue, yang dikatakan menutupi langit dengan satu telapak tangan dan melelehkan langit dengan satu telapak tangan, adalah yang paling kuat di antara 3 keterampilan bertarung utama. Selanjutnya ada Tianjue Finger. Tianjue Finger dikenal kejam, dengan pepatah bahwa satu jari dapat menghancurkan semua jiwa dan satu jari dapat menghancurkan jiwa yang abadi. Akhirnya, ada langkah Tianjue. Langkah Tianjue, meskipun itu adalah keterampilan bertarung tingkat manusia, kekuatan sebenarnya memang tidak diketahui siapapun, dan tidak ada yang bisa mencapainya, bahkan Tuan Tianjue tidak bisa menebaknya. Melangkahi dunia, melangkah di langit selangkah demi selangkah, keadaan tertinggi, berjalan di dunia seperti berjalan di kehampaan yang tak berujung, menembus ribuan gerakan dengan kecepatan. Dan 3 keterampilan bertarung Master Tianjue juga merupakan harta terbesar di wilayah barat, dan itu adalah metode untuk membuka gua yang ditinggalkan oleh Master Tianjue. Hanya 3 keterampilan Tianjue yang dapat membuka makam Tianjue. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.